Malam itu, hujan turun sangat deras di depan Rumah Sakit Harapan Bunda. Jalanan basah, lampu kendaraan memantul di aspal, dan suara petir sesekali membuat orang-orang di ruang tunggu menoleh ke arah pintu kaca. Di tengah hujan itu, seorang ibu tua berjalan pelan sambil memeluk sebuah tas kain lusuh di dadanya. Bajunya basah, sandalnya hampir putus, dan napasnya terdengar berat. Namanya Marni. Usianya sudah melewati 60 tahun, tetapi matanya masih menyimpan satu harapan yang tidak pernah mati. Selama 25 tahun, ia mencari anaknya yang dibawa pergi oleh suaminya sendiri. Malam itu, tubuhnya sudah sangat lemah, tetapi langkahnya tetap menuju rumah sakit. Bukan karena ia ingin berobat, melainkan karena ia mendapat kabar bahwa seorang dokter muda di rumah sakit itu mungkin memiliki tanda yang sama dengan anaknya. Di tangan kanannya, Marni menggenggam foto lama seorang anak kecil. Foto itu sudah kusam, pinggirnya mulai robek, tetapi bagi Marni, foto itu adalah satu-satunya wajah yang membuatnya terus bertahan. Di lehernya, tergantung kalung tua berbentuk setengah bulan. Kalung itu sudah pudar, rantainya tidak lagi mengilap, tetapi Marni tidak pernah melepasnya. Ia percaya, selama kalung itu masih menempel di tubuhnya, jalan untuk menemukan anaknya belum benar-benar tertutup. Marni berhenti di depan pintu kaca rumah sakit. Ia memandang tulisan nama rumah sakit dengan mata basah. Bibirnya gemetar. Lalu ia berbisik pelan. "Rangga, kalau kamu benar ada di sini, ibu sudah datang, nak." Setelah itu, ia mencoba melangkah masuk. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah. Sejak pagi ia belum makan. Uang terakhirnya habis untuk ongkos dari terminal ke rumah sakit itu. Kakinya bergetar, pandangannya mulai kabur, dan suara orang-orang di sekelilingnya terdengar jauh. Seorang satpam melihat Marni berdiri limbung di depan pintu. "Bu, ibu mau kemana?" tanya satpam itu sambil mendekat. Marni berusaha menjawab, "Saya mau cari dokter, Pak. Saya mau tanya anak saya." Tapi sebelum kalimatnya selesai, tubuh Marni jatuh ke lantai basah di depan pintu masuk. Foto anak kecil itu terlepas dari tangannya, melayang sebentar terkena angin, lalu jatuh di dekat kakinya. Satpam langsung panik. "Perawat, tolong. Ada pasien pingsan di depan." Beberapa orang berlari. 2 perawat membawa brangkar. 1 petugas mengambil foto yang jatuh, dan seorang perawat lain memeriksa denyut nadi Marni. "Napasnya lemah, tapi masih ada. Cepat bawa ke ruang darurat," katanya. Dalam keadaan setengah sadar, Marni masih menggerakkan bibirnya. Ia tidak menyebut rasa sakitnya. Ia tidak memanggil pertolongan untuk dirinya sendiri. Ia hanya mengucapkan satu nama, "Rangga." Di ruang darurat, lampu putih menyala terang. Suara alat medis terdengar teratur, bercampur dengan langkah cepat para perawat yang menyiapkan pemeriksaan. Perawat Sita membuka tas kain Marni untuk mencari identitas, tetapi yang ia temukan hanya beberapa lembar uang kecil yang sudah basah, buku catatan tua, foto anak kecil, dan beberapa alamat lama yang ditulis dengan tangan. Tidak ada kartu identitas yang mudah dibaca. Beberapa kertas di dalam tas sudah lusuh, seolah sering dibuka dan dilipat kembali. Di sampul buku kecil itu tertulis, "Daftar tempat mencari Rangga." Perawat Sita terdiam sebentar saat melihat tulisan itu, tetapi ia tidak punya waktu lama untuk membaca. Ia segera melapor kepada dokter jaga malam. "Dok, pasien perempuan, usia sekitar 60 tahun lebih, pingsan di depan pintu masuk. Tekanan darah rendah, tubuh lemah, kemungkinan dehidrasi dan kelelahan berat. Identitas belum jelas." Dokter muda yang berdiri di dekat meja pemeriksaan langsung menoleh. Namanya Dokter Arga. Ia dikenal tenang, tidak banyak bicara, dan jarang menunjukkan emosi saat menangani pasien. Malam itu, ia berjalan cepat menuju ranjang Marni, memeriksa matanya, napasnya, denyut nadinya, lalu memberi instruksi singkat kepada perawat. "Pasang infus, cek gula darah, rekam jantung, dan siapkan pemeriksaan lengkap. Jangan tunggu lama." Perawat mulai bekerja. Salah satu perawat hendak melepas kalung yang melingkar di leher Marni agar pemeriksaan lebih mudah dilakukan. Namun saat jemari perawat menyentuh liontin setengah bulan itu, Marni yang masih lemah tiba-tiba menggenggam tangan perawat tersebut. Jangan ambil kalung itu," katanya sangat pelan. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi cukup membuat semua orang berhenti sejenak. Perawat itu menatap Dokter Arga. "Dok, kalungnya mengganggu pemeriksaan." Dokter Arga mendekat. Awalnya ia hanya ingin meminta perawat berhati-hati. Namun saat matanya melihat bentuk liontin di leher Marni, wajahnya berubah. Ia diam terlalu lama.
Perawat Sita memperhatikan perubahan itu. "Dok, ada apa?" Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap kalung itu lebih dekat. Bentuknya setengah bulan, bagian tepinya retak kecil, dan di belakang liontin ada ukiran huruf yang hampir hilang. Arga merasakan dadanya tiba-tiba sesak. Tangannya bergerak perlahan ke balik kerah bajunya sendiri. Di sana, tersembunyi sebuah kalung yang selalu ia pakai sejak kecil. Kalung itu juga berbentuk setengah bulan, tetapi arah lengkungnya berlawanan. Selama bertahun-tahun, ia mengira kalung itu hanya peninggalan masa kecil yang tidak jelas asalnya. Namun malam itu, ia melihat pasangan kalung yang sangat mirip tergantung di leher seorang pasien tua tanpa identitas. Arga berusaha tetap tenang, tetapi tangannya tidak bisa menyembunyikan gemetar kecil. Ia menahan napas, lalu berkata kepada perawat, "Jangan dilepas dulu kalau tidak mendesak. Kita bisa pemeriksaan tanpa melepasnya." Perawat Sita mengangguk, tetapi matanya masih memperhatikan wajah Arga yang berubah. Arga kembali memeriksa kondisi Marni, tetapi pikirannya mulai terpecah. Ada sesuatu pada perempuan tua itu yang membuat bagian terdalam dirinya terasa terganggu. Wajah Marni tampak asing, tetapi kalung itu tidak asing. Suara lemah Marni saat mengigau juga membuatnya tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, saat perawat memasang infus, Marni kembali mengigau. "Rangga, jangan pergi. Nak, ibu di sini. Ibu masih cari kamu." Kalimat itu membuat Arga membeku. Nama Rangga terdengar seperti nama yang pernah hidup jauh di dalam ingatannya, tetapi tertutup kabut. Ia tidak pernah benar-benar tahu kenapa nama itu sering muncul dalam mimpinya saat kecil. Ketika masih kecil, ia pernah terbangun sambil menangis dan menyebut nama itu. Ayahnya dulu selalu berkata bahwa itu hanya mimpi, tidak perlu dipikirkan. Setelah ayahnya meninggal, nama itu semakin jarang muncul, tetapi tidak pernah hilang sepenuhnya. Dan sekarang, seorang pasien tua yang memakai kalung mirip miliknya menyebut nama itu dengan suara seorang ibu yang kehilangan anak. Arga mengambil foto anak kecil yang ditemukan di tas Marni. Foto itu sudah sangat lama. Wajah anak dalam foto tampak berusia sekitar 5 tahun, tersenyum polos dengan mata besar. Di leher anak itu terlihat kalung kecil. Bentuknya tidak begitu jelas karena foto sudah pudar, tetapi cukup membuat Arga menatapnya lebih lama. Di belakang foto ada tulisan tangan yang hampir luntur. "Rangga, umur 5 tahun, anak ibu yang harus pulang." Tulisan itu membuat dada Arga semakin berat. Perawat Sita yang berdiri di dekatnya berkata pelan, "Dok, pasien ini sepertinya sedang mencari anaknya." Di tasnya ada buku catatan penuh alamat panti, terminal, dan rumah sakit. Arga membuka buku itu. Halaman pertama membuat jarinya berhenti. Tulisannya rapi, tetapi terlihat dibuat oleh tangan yang sudah tua. "Rangga, kalau hari ini ibu belum menemukanmu, besok ibu cari lagi. Jangan takut. Nak, ibu tidak akan berhenti." Arga menutup buku itu perlahan. Ia tidak tahu kenapa matanya terasa panas. Selama menjadi dokter, ia sudah melihat banyak pasien miskin, pasien tua, pasien terlantar. Tetapi perempuan ini berbeda. Ada sesuatu yang seolah menariknya masuk ke masa lalu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Tidak lama kemudian, Dr. Liana, rekan kerja Arga, masuk ke ruang darurat. Ia melihat Arga berdiri diam sambil memegang buku catatan pasien. "Arga, kamu kenapa? Biasanya kamu tidak selama ini membaca barang pasien." Arga menoleh, mencoba bersikap biasa. "Pasien ini tidak punya identitas jelas. Kita perlu cari keluarganya." Liana mendekat dan melihat foto di tangan Arga. "Ini anaknya." Arga mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Dia terus memanggil nama Rangga. Liana memperhatikan wajah Arga lebih dekat. "Kamu pucat. Ada yang kamu kenal dari pasien ini?" Arga terdiam. Ia ingin menjawab tidak, tetapi kalung di leher Marni membuatnya tidak sanggup berbohong sepenuhnya. Ia menarik kalung miliknya dari balik kerah jas dokter. Liana terkejut saat melihat bentuknya. Arga meletakkan liontin itu di telapak tangannya, lalu melirik liontin di leher Marni. Keduanya seperti dua bagian yang saling mencari. Liana menahan napas. "Arga, ini kebetulan atau?" Arga memotong dengan suara pelan. "Aku belum tahu. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Kita harus pastikan." Liana mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia juga merasa ada sesuatu yang besar sedang terbuka malam itu. Marni tiba-tiba batuk dan tubuhnya sedikit bergerak. Arga segera mendekat. Ibu bisa dengar saya." Marni membuka mata sedikit,
tetapi pandangannya belum fokus. Ia melihat bayangan seorang dokter muda di hadapannya. Bibirnya bergerak pelan. Rengga. Arga menahan napas. Perawat Sita mendekat, tetapi Arga mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tetap tenang. Ibu, nama saya Arga. Ibu sedang di rumah sakit. Kami akan merawat ibu. Marni memandangnya dengan mata sayu. Arga. Nama itu ia ulangi pelan, seperti mencoba mengingat sesuatu. Lalu ia menggeleng lemah. Bukan. Anak saya namanya Rangga. Suami saya membawanya pergi. Saya harus cari dia. Saya sudah dekat. Saya yakin dia ada di kota ini. Arga menunduk sedikit, agar Marni tidak melihat matanya yang mulai basah. Ibu jangan banyak bicara dulu. Kondisi ibu lemah. Marni menggenggam lengan Arga dengan tenaga yang tersisa. Dokter, kalau saya tidak kuat, tolong simpan foto itu. Kalau suatu hari dokter bertemu anak saya, bilang ibunya tidak pernah berhenti mencari. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Bahkan perawat Sita menoleh ke arah lain untuk menahan air mata. Arga menggenggam tangan Marni dengan hati-hati. Ibu harus bertahan. Jangan bicara seolah semuanya sudah selesai. Marni tersenyum sangat tipis. Saya sudah tua, Dok. Tapi saya belum boleh mati sebelum melihat anak saya sekali saja. Arga tidak bisa menjawab. Di dalam dadanya, sesuatu terasa runtuh perlahan. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin membuka kalungnya dan menunjukkan kepada Marni, ingin berkata bahwa ia juga memiliki kalung yang sama. Namun ia takut. Takut jika semua ini hanya kebetulan. Takut jika harapan yang muncul terlalu cepat justru melukai Marni lebih dalam. Takut jika ia sendiri tidak siap menghadapi jawaban yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Maka ia memilih menjadi dokter dulu. Ia memanggil perawat, meminta pemeriksaan lanjutan, dan memastikan Marni ditangani dengan baik. Namun ketika ia melangkah keluar ruang darurat, tangannya masih menggenggam kalung miliknya. Di lorong yang sunyi, Arga berhenti di dekat dinding. Ia membuka liontin itu dan memperhatikan ukiran kecil di belakangnya. Selama ini ia tidak pernah benar-benar membaca ukiran itu karena sudah pudar. Namun di bawah cahaya lampu rumah sakit, ia bisa melihat satu huruf yang masih tersisa. Huruf R. Arga kembali teringat pada ayahnya, Bima. Dulu, ketika Arga kecil bertanya kenapa ia selalu memakai kalung setengah bulan, Bima hanya menjawab bahwa itu tanda keberuntungan. Saat Arga bertanya tentang ibunya, Bima berkata bahwa ibunya sudah meninggal saat ia masih kecil. Tidak ada foto yang jelas, tidak ada cerita yang lengkap, dan setiap kali Arga bertanya lebih jauh, Bima selalu marah atau diam. Arga tumbuh dengan lubang besar dalam hidupnya. Tetapi ia belajar menutup lubang itu dengan belajar keras sampai menjadi dokter. Ia berpikir, jika masa lalu tidak mau menjawab, ia akan membangun masa depan sendiri. Namun malam ini, masa lalu datang ke ruang darurat dalam bentuk seorang ibu tua yang basah kuyup, pingsan, membawa foto anak bernama Rangga, dan memakai kalung yang sangat mirip dengan miliknya. Liana menghampirinya di lorong. Arga, kamu tidak bisa terus menahan ini sendiri. Kita harus cari data pasien itu. Arga mengangguk pelan. Cari tahu semua yang ada di tasnya. Hubungi bagian administrasi. Cek apakah ada laporan orang hilang lama dengan nama Rangga atau Marni. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai pasien itu berharap terlalu cepat sebelum kita punya bukti. Liana mengangguk dan pergi. Arga berdiri sendiri beberapa saat, menatap ruang darurat dari balik kaca. Marni terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat. Tetapi tangannya masih menggenggam ujung selimut seolah takut kehilangan sesuatu. Di samping ranjang, foto anak kecil itu sudah dimasukkan ke plastik pelindung agar tidak rusak. Arga menatap foto itu lagi dari jauh. Anak dalam foto itu tampak asing, tetapi matanya seperti pernah ia lihat setiap kali menatap cermin saat kecil. Arga menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Namun suara Marni saat mengigau terus terulang di kepalanya. Rangga, ibu masih cari kamu. Saat Arga membuka mata, perawat Sita keluar dari ruang darurat dengan wajah tegang. Dok, pasien memanggil nama dokter. Arga langsung masuk kembali. Marni membuka mata sedikit, lalu menatap Arga dengan pandangan yang belum sepenuhnya sadar. Ia mengangkat tangannya perlahan ke arah wajah Arga, tetapi tangannya berhenti di udara. Dengan suara sangat lemah, Marni berkata, mata kamu mirip anak saya. Setelah itu, matanya kembali terpejam. Arga berdiri membeku di sisi ranjang, sementara kalung setengah bulan di leher Marni bergerak pelan mengikuti napasnya. Di dalam hati, Arga hanya mampu berbisik,
siapa sebenarnya ibu ini? 25 tahun sebelum malam hujan di rumah sakit itu, Marni belum menjadi perempuan tua yang berjalan dari terminal ke terminal sambil membawa foto anak kecil. Saat itu, wajahnya masih muda, tubuhnya masih kuat, dan hatinya masih penuh harapan. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota bersama suaminya, Bima, dan anak laki-laki mereka yang baru berusia 5 tahun, Rangga. Rumah itu tidak besar. Dindingnya sebagian sudah kusam, atapnya sering bocor saat hujan deras, dan dapurnya hanya cukup untuk satu orang bergerak. Namun bagi Marni, rumah itu tetap terasa hangat selama Rangga ada di dalamnya. Setiap pagi, Rangga akan bangun lebih dulu, berlari kecil ke dapur, lalu memeluk kaki Marni sambil meminta sarapan. Marni selalu tertawa pelan, mengusap rambut anaknya, lalu berkata, "Tunggu sebentar. Nak, ibu sedang buatkan nasi hangat." Rangga bukan anak yang banyak meminta. Jikalau hanya tempe, ia tetap makan dengan lahap. Jika Marni hanya bisa membelikan mainan murah dari pasar, Rangga tetap menyimpannya seperti barang paling mahal. Bagi Marni, anak itu adalah alasan ia kuat menghadapi apapun, termasuk sikap Bima yang semakin hari semakin jauh. Bima dulu pernah menjadi laki-laki yang lembut. Saat awal menikah, ia sering berkata bahwa ia tidak membutuhkan hidup mewah selama Marni mau menemaninya dari bawah. Namun setelah beberapa tahun hidup dalam kesulitan, Bima mulai berubah. Ia sering pulang dengan wajah murung, mudah marah, dan tidak lagi betah berada di rumah. Setiap kali melihat rumah kecil mereka, ia seperti melihat kegagalan yang ingin ia tinggalkan. Kalau ada tetangga membeli motor baru, Bima pulang dengan wajah panas. Kalau teman lamanya datang memakai pakaian rapi, Bima merasa hidupnya tertinggal. Marni mencoba menenangkan, tetapi kata-katanya tidak pernah sampai. Suatu malam, saat Marni sedang menjahit baju Rangga yang robek, Bima duduk di depan pintu dengan wajah kesal. Ia berkata bahwa hidup mereka tidak akan berubah jika terus seperti ini. Marni menjawab pelan bahwa mereka bisa mencoba pelan-pelan, asal tetap bersama. Bima menatapnya dengan mata lelah, lalu berkata, "Kamu selalu bilang pelan-pelan, Marni. Tapi aku capek hidup miskin. Aku capek dipandang rendah." Kalimat itu membuat Marni diam, karena ia tahu kemiskinan memang berat. Tetapi ia tidak menyangka Bima mulai melihat dirinya sebagai bagian dari beban itu. Tekanan Bima semakin besar karena ibunya, Bu Lastri, tidak pernah menerima Marni. Sejak awal pernikahan, Bu Lastri menganggap Marni sebagai perempuan yang tidak pantas menjadi menantunya. Bagi Bu Lastri, Bima seharusnya menikah dengan perempuan dari keluarga berada, atau setidaknya perempuan yang bisa membantu mengangkat derajat keluarga. Setiap kali datang ke rumah kecil Marni, Bu Lastri selalu membawa wajah tidak puas. Ia melihat lantai yang belum disapu, panci yang penyok, atau baju Rangga yang sederhana, lalu menjadikannya alasan untuk menghina. Suatu siang, Bu Lastri datang ketika Marni sedang menyuapi Rangga. Ia memandang cucunya yang makan dengan lahap, lalu berkata kepada Bima, "Kasihan anakmu kalau terus hidup seperti ini. Darah keluarga kita tidak pantas tumbuh di rumah sempit dan bau minyak goreng." Marni menunduk, menahan sakit hati. Ia ingin menjawab bahwa rumah itu memang sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Namun ia memilih diam karena tidak ingin bertengkar di depan Rangga. Bima yang biasanya membela Marni, hari itu hanya diam sambil menatap lantai. Diamnya Bima menjadi tanda pertama bahwa suara ibunya mulai masuk terlalu jauh ke hatinya. Bu Lastri semakin sering datang membawa hasutan. Ia berkata kepada Bima bahwa Rangga harus dibesarkan di tempat yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, dan lingkungan yang lebih terhormat. Ia mengatakan bahwa Marni tidak akan sanggup memberi masa depan apapun untuk anak itu. Marni beberapa kali mendengar percakapan itu dari balik dapur. Suara Bu Lastri tidak pernah terlalu pelan, seolah memang sengaja ingin membuat Marni mendengar. "Bima, kamu boleh kasihan pada istrimu, tapi jangan korbankan masa depan anakmu. Kalau kamu terus tinggal dengan Marni, Rangga akan tumbuh sama miskinnya." Bima tidak langsung menjawab, tetapi wajahnya selalu terlihat semakin keras setelah ibunya pulang. Malam harinya, ia menjadi lebih dingin kepada Marni. Ia mulai menyalahkan hal kecil, dari makanan yang terlalu asin, air minum yang kurang dingin, sampai Rangga yang tertidur di pangkuan Marni sebelum sempat belajar membaca. Marni merasa suaminya seperti sedang mencari alasan untuk marah. Ia masih mencoba bertahan, karena ia percaya Bima hanya sedang tertekan. Dalam doanya, Marni selalu meminta kepada Allah agar hati suaminya dilunakkan dan keluarga kecil mereka tetap dijaga. Rangga belum mengerti semua pertengkaran itu. Ia hanya tahu ayahnya semakin jarang tersenyum,
dan ibunya semakin sering terlihat menangis diam-diam di dapur. Suatu malam, Rangga mendekati Marni yang sedang mencuci piring. Ia menarik ujung baju ibunya dan bertanya, "Ibu sedih ya?" Marni langsung menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu berjongkok di depan anaknya. "Tidak, Nak. Ibu cuma kena asap dapur." Rangga memandang ibunya dengan serius, lalu mengusap pipi Marni dengan tangan kecilnya. "Kalau ibu sedih, Rangga peluk." Kalimat sederhana itu membuat Marni hampir menangis lebih keras. Ia memeluk Rangga erat, mencium rambutnya, lalu berbisik bahwa selama Rangga ada, ibu kuat. Di leher Marni saat itu sudah tergantung kalung setengah bulan, dan di kota kecil miliknya, ada pasangan kalung yang ia simpan untuk Rangga. Kalung itu peninggalan ibunya, dibuat sepasang, satu untuk ibu, satu untuk anak. Marni selalu berpikir akan memberikannya kepada Rangga saat anak itu sedikit lebih besar. Namun entah kenapa, beberapa hari setelah malam itu, hatinya terdorong untuk memakaikannya lebih cepat. Pagi itu, Marni memandikan Rangga seperti biasa. Anak itu tertawa saat air dingin mengenai bahunya. Setelah selesai, Marni memakaikan baju bersih yang sudah ia jahit ulang agar tampak rapi. Rangga duduk di kursi kecil, mengayunkan kaki, sementara Marni mengambil kalung setengah bulan dari kotak kayu. Kalung itu tidak mahal, tetapi bagi Marni sangat berharga. Ia memasangkannya ke leher Rangga dengan tangan lembut. Rangga menyentuh liontin itu dan bertanya, "Ini apa, Bu?" Marni tersenyum. "Ini pasangan kalung ibu. Punya ibu setengah, punya Rangga setengah. Kalau disatukan, bentuknya jadi bulan penuh." Rangga tertawa senang, lalu mencoba menempelkan liontinnya ke liontin Marni. Marni memeluknya dan berkata, "Jangan dilepas ya, Nak. Kalau suatu hari Rangga jauh dari ibu, kalung ini akan ingat jalan pulang." Rangga mengangguk tanpa benar-benar paham. Bagi anak kecil itu, kalung tersebut hanya benda lucu dari ibunya. Bagi Marni, kalung itu adalah ikatan yang tidak akan putus, bahkan jika dunia mencoba memisahkan mereka. Tidak lama setelah itu, Bima pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak gelisah, tetapi ia berusaha bersikap biasa. Ia berkata bahwa ia mendapat kabar pekerjaan di kota, dan harus pergi beberapa hari. Marni awalnya senang, karena ia pikir itu kesempatan baik bagi Bima. Namun kegembiraannya berubah menjadi cemas ketika Bima berkata bahwa ia ingin membawa Rangga ikut. Alasannya, Bu Lastri ingin bertemu cucunya sebelum Bima berangkat mengurus pekerjaan. Marni langsung merasa berat. Rangga belum pernah jauh darinya lebih dari 1 hari. Ia bertanya apakah ia boleh ikut, tetapi Bima menjawab cepat bahwa perjalanan itu sulit, uang mereka terbatas, dan Marni lebih baik menjaga rumah. Marni menatap Bima lama. Ada sesuatu dalam cara Bima bicara yang membuat hatinya tidak tenang. Namun Bima mendekat, memegang bahunya, lalu berkata dengan suara yang lama tidak ia dengar, "Aku cuma pergi 3 hari, Marni. Aku bawa Rangga supaya ibu senang. Setelah itu kami pulang. Jangan berpikir macam-macam." Marni ingin percaya. Ia sangat ingin percaya, karena yang berdiri di depannya masih suaminya, ayah dari anaknya. Malam sebelum keberangkatan, Marni menyiapkan pakaian kecil Rangga dalam tas. Ia melipat baju anaknya satu persatu sambil menahan rasa gelisah. Rangga justru terlihat senang karena akan naik bus bersama ayahnya. Ia bertanya apakah di kota ada banyak lampu, apakah nanti ia dibelikan roti, apakah ia bisa membawa kalungnya. Marni tersenyum sambil menjawab iya. Namun saat Rangga tertidur, Marni duduk di sampingnya lama sekali. Ia mengusap rambut anaknya, memperhatikan wajah kecil yang sangat ia hafal. Bima masuk ke kamar dan melihat Marni masih terjaga. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Kamu seperti tidak percaya padaku." Marni menoleh pelan. "Aku percaya, Mas. Tapi hati ibu mana yang tidak berat melepas anaknya pergi?" Bima tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas kecil Rangga, lalu meletakkannya dekat pintu. Marni melihat gerakan itu dan merasa dadanya semakin tidak enak. Tapi ia menahan diri, karena tidak ingin membuat Bima marah sebelum pergi. Malam itu, Marni hampir tidak tidur. Ia berkali-kali memeriksa napas Rangga, seolah takut anak itu hilang sebelum pagi datang. Keesokan paginya, langit masih agak gelap ketika Bima bersiap pergi. Bu Lastri sudah datang lebih dulu dengan wajah dingin. Ia tidak banyak bicara kepada Marni, hanya memeluk Rangga dan berkata bahwa cucunya akan melihat dunia yang lebih baik. Marni merasa kalimat itu aneh, tetapi tidak berani menuduh. Rangga berlari memeluk Marni sebelum berangkat.
Ibu jangan nangis ya. Rangga cuma pergi sebentar. Marni berjongkok, merapikan rambut anaknya, lalu mencium kedua pipinya. Jangan jauh-jauh dari ayah. Jangan lepas kalungmu. Kalau kangen ibu, pegang kalung itu. Rangga mengangguk dan tersenyum. Bima menggendongnya, lalu berjalan menuju jalan besar tempat kendaraan menunggu. Marni mengikuti sampai depan pagar. Bu Lastri menoleh kepadanya dan berkata, "Jangan terlalu manja. Anak laki-laki harus belajar jauh dari ibunya." Marni tidak menjawab. Matanya hanya mengikuti Rangga yang melambai dari gendongan Bima. Ia membalas lambaian itu sambil tersenyum, meski air matanya sudah jatuh. Saat kendaraan bergerak menjauh, Rangga masih melambai. Marni berdiri di depan rumah sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Hari pertama berlalu dengan gelisah, tetapi Marni menenangkan diri bahwa Bima memang baru pergi. Hari kedua, ia mulai sering berdiri di depan pintu setiap mendengar suara kendaraan. Hari ketiga, ia memasak lebih banyak karena yakin Bima dan Rangga akan pulang sore itu. Ia membuat sayur kesukaan Rangga, menggoreng tempe tipis, dan menyiapkan air hangat untuk mandi anaknya. Namun sampai malam, tidak ada yang datang. Marni mencoba bertanya ke rumah Bu Lastri, tetapi rumah itu tertutup. Tetangga mengatakan Bu Lastri pergi sejak pagi. Hari keempat, Marni mulai panik. Ia pergi ke terminal kecil, bertanya kepada sopir bus, menyebut nama Bima dan Rangga, memperlihatkan foto anaknya kepada orang-orang. Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Beberapa orang berkata mungkin mereka menginap lebih lama. Ada yang berkata jangan terlalu cemas. Namun hati Marni sudah merasa ada sesuatu yang salah. Hari kelima, ia kembali ke rumah Bu Lastri. Kali ini Bu Lastri ada di rumah. Marni berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan bertanya di mana Bima dan Rangga. Bu Lastri menatapnya tanpa rasa bersalah, lalu berkata bahwa Bima sudah pergi mencari hidup baru. Marni merasa telinganya berdengung. Hidup baru apa, Bu? Rangga di mana? Bu Lastri menjawab datar bahwa Rangga ikut ayahnya, karena anak itu pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Marni hampir jatuh. Ia memegang kusen pintu dan memohon alamat mereka. Bu, saya ibunya. Saya hanya ingin tahu anak saya di mana. Bu Lastri memandangnya dari atas ke bawah. Justru karena kamu ibunya, kamu harus sadar diri. Kalau kamu sayang Rangga, biarkan dia pergi dari kemiskinanmu. Kalimat itu menghancurkan Marni. Ia menangis, berlutut di depan pintu, memohon agar Bu Lastri mengatakan kemana anaknya dibawa. Namun Bu Lastri menutup pintu tepat di depan wajahnya. Marni mengetuk sampai tangannya sakit, tetapi tidak ada yang membukakan. Sore itu, ia pulang dengan langkah limbung. Rumah kecilnya terasa sangat sunyi. Piring kecil Rangga masih ada di meja. Baju tidur anaknya masih tergantung di belakang pintu. Mainan kayu kecilnya tergeletak di sudut ruangan. Marni memeluk mainan itu dan menangis sampai suaranya habis. Beberapa hari kemudian, sebuah surat tiba. Surat itu dititipkan lewat orang yang tidak Marni kenal. Tulisan di amplopnya adalah tulisan Bima. Marni membukanya dengan tangan gemetar. Isi surat itu pendek, tetapi setiap kalimatnya seperti pisau. Bima menulis bahwa ia tidak akan kembali. Ia ingin memulai hidup baru dan membawa Rangga karena merasa Marni tidak bisa memberi masa depan. Ia meminta Marni tidak mencari mereka, karena itu hanya akan membuat semuanya semakin sulit. Tidak ada alamat, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Marni membaca surat itu berkali-kali sambil duduk di lantai. Ia tidak percaya laki-laki yang pernah berjanji akan menua bersamanya bisa membawa pergi anak mereka dan meninggalkannya sendirian seperti itu. Malam itu, Marni menggenggam kalung setengah bulan di lehernya sampai telapak tangannya memerah. Ia menangis di atas sajadah, memanggil nama Rangga berkali-kali. Allah, jangan biarkan anakku lupa jalan pulang. Kalau aku harus mencari sampai kakiku tidak kuat lagi, aku akan cari. Asal engkau jangan tutup jalan itu. Sejak hari itu, Marni bukan lagi istri yang menunggu suaminya pulang. Ia menjadi ibu yang mencari anaknya. Pagi pertama setelah membaca surat Bima, ia mengikat rambutnya, memasukkan foto Rangga ke dalam kantong plastik agar tidak rusak, lalu pergi ke terminal. Ia bertanya kepada setiap sopir, setiap kernet, setiap pedagang yang mungkin pernah melihat Bima membawa anak kecil memakai kalung setengah bulan. Banyak yang menggeleng. Ada yang kasihan dan memberinya air minum. Ada juga yang kesal karena merasa terganggu. Namun Marni tidak berhenti. Ia pergi ke kantor desa, ke rumah saudara Bima,
ke alamat teman lama Bima yang ia ingat, bahkan ke pasar tempat Bima dulu bekerja. Jawaban selalu sama, tidak tahu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Marni tetap pulang ke rumah kecil itu dengan tangan kosong. Namun setiap malam, sebelum tidur, ia membersihkan foto Rangga, menyentuh kalungnya, lalu berbisik, "Ibu belum menemukanmu hari ini, Nak. Besok ibu cari lagi." Dan tanpa Marni tahu, pencarian itu akan memakan waktu 25 tahun, sampai tubuhnya menua, rambutnya memutih, dan takdir membawanya ke rumah sakit tempat seorang dokter muda menatap kalungnya dengan mata penuh air mata. Sejak pagi pertama Marni pergi ke terminal membawa foto Rangga, hidupnya tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang terlalu sunyi untuk ditinggali sendirian. Setiap sudut rumah menyimpan suara anaknya. Di dekat pintu, Marni masih seperti mendengar langkah kecil Rangga saat berlari menyambutnya. Di dapur, ia masih teringat bagaimana Rangga duduk di kursi pendek sambil menunggu nasi hangat. Di kamar, bantal kecil Rangga masih tertinggal. Baunya perlahan hilang, tetapi Marni tetap memeluknya setiap malam. Ia tidak sanggup membereskan barang-barang anaknya. Baju kecil itu tetap tergantung di belakang pintu. Mainan kayu kecil itu tetap diletakkan di dekat tikar. Piring kecil Rangga tetap berada di rak paling bawah. Seperti anak itu akan pulang kapan saja dan meminta makan. Marni tahu orang lain mungkin menganggapnya tidak bisa menerima kenyataan. Tetapi bagi Marni, menyimpan barang-barang itu adalah satu-satunya cara agar ia tidak merasa Rangga benar-benar hilang dari hidupnya. Setiap hari, Marni keluar rumah sejak pagi. Ia membawa foto Rangga yang dibungkus plastik bening, surat pendek dari Bima, dan sedikit uang yang makin lama makin menipis. Ia berjalan ke terminal, ke pangkalan ojek, ke pasar, ke rumah saudara jauh Bima, bahkan ke tempat kerja lama suaminya. Ia menunjukkan foto Rangga kepada siapapun yang mau melihat. "Pak, pernah lihat anak ini? Namanya Rangga. Umurnya 5 tahun. Dulu dibawa ayahnya naik kendaraan dari sini. Kadang orang berhenti sebentar dan menggeleng. Kadang mereka hanya melihat sekilas lalu pergi. Ada yang menjawab dengan kasihan, 'Maaf, Bu, saya tidak tahu.' Ada juga yang berkata, 'Anak hilang itu banyak. Bu, bagaimana mau ingat satu persatu?' Setiap jawaban yang tidak membawa hasil membuat hati Marni semakin hancur. Tetapi ia tetap melangkah. Ia tidak mencari suami yang meninggalkannya. Ia hanya mencari anaknya. Bima boleh pergi, boleh membuang pernikahan mereka, boleh menutup pintu untuk Marni. Tetapi Rangga adalah darah dagingnya. Anak itu lahir dari tubuhnya, tumbuh dari susunya, dan tidur di pelukannya selama 5 tahun. Marni tidak akan membiarkan satu surat pendek memutuskan hubungan seorang ibu dengan anaknya. Beberapa minggu setelah kepergian Bima, Marni kembali mendatangi rumah Bu Lastri. Kali ini ia datang bukan untuk menangis di depan pintu, melainkan untuk menuntut jawaban. Ia berdiri di teras dengan wajah pucat, tetapi matanya lebih tegas daripada sebelumnya. Bu Lastri membuka pintu dengan wajah kesal, seolah kedatangan Marni adalah gangguan yang memalukan. Marni berkata pelan, "Bu, saya tidak datang untuk bertengkar. Saya cuma minta satu alamat. Saya tidak akan mengganggu hidup Bima. Saya hanya ingin tahu Rangga baik-baik saja." Bu Lastri tertawa pendek, lalu berkata bahwa Marni terlalu keras kepala. Menurutnya, jika Marni benar-benar sayang kepada Rangga, ia harus berhenti mencari. Anak itu sedang diberi kesempatan hidup lebih baik, jauh dari rumah sempit dan ibu yang tidak punya apa-apa. Marni menahan air mata, lalu menjawab, "Saya memang miskin, Bu, tapi saya tidak pernah membuat Rangga tidur dalam keadaan lapar. Saya tidak pernah meninggalkan dia. Saya tidak pernah mengajarkan dia malu pada ibunya sendiri." Bu Lastri menatap Marni dengan marah, lalu berkata, "Justru karena kamu ibunya, kamu harus tahu kapan harus melepaskan." Marni menggeleng. Anak bukan barang yang bisa dilepaskan karena orang lain merasa lebih pantas memilikinya. Bu Lastri hendak menutup pintu, tetapi Marni menahan kusen dengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Ia bertanya, "Bima kemana, Bu? Apa Rangga masih pakai kalungnya? Apa dia menangis mencari saya?" Pertanyaan terakhir itu membuat Bu Lastri terdiam sebentar. Hanya sebentar, tetapi cukup bagi Marni untuk melihat ada sesuatu yang disembunyikan. Marni menangkap perubahan kecil di wajah mertuanya. Ada rasa tidak nyaman yang cepat ditutup dengan kemarahan. Bu Lastri menarik pintu lebih keras, lalu berkata, "Jangan datang lagi ke rumah ini. Kalau kamu terus mencari, kamu hanya akan membuat hidup anak itu rusak."
Pintu ditutup tepat di depan wajah Marni. Kali ini Marni tidak berlutut. Ia hanya berdiri lama di depan rumah itu, menggenggam foto Rangga dengan tangan gemetar. Ia sadar, Bu Lastri tahu sesuatu. Ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Dan sejak hari itu, Marni tidak lagi menganggap Bu Lastri hanya ibu mertua yang membencinya. Di mata Marni, perempuan itu menjadi salah satu pintu yang sengaja menghalangi jalan pulang anaknya. Uang Marni perlahan habis. Ia tidak punya waktu untuk bekerja tetap, karena sebagian besar harinya habis untuk mencari. Namun hidup tetap membutuhkan makan, ongkos, dan tempat berteduh. Marni mulai menerima pekerjaan apa saja. Pagi hari ia mencuci pakaian tetangga. Siang ia membantu membersihkan warung. Sore ia membuat gorengan titipan untuk dijual di terminal. Saat ada sedikit uang, ia gunakan untuk ongkos mencari alamat baru. Saat tidak ada uang, ia berjalan kaki sejauh yang ia mampu. Tubuhnya sering lelah, kakinya sering lecet, tetapi ia tidak pernah berhenti membawa foto Rangga. Beberapa orang mulai membicarakannya. Ada yang bilang Marni kasihan, ada yang bilang ia terlalu memaksakan diri, ada juga yang kejam berkata mungkin anaknya memang sudah tidak ingin ditemukan. Kalimat seperti itu membuat Marni pulang dengan dada sesak. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia menyentuh kalung setengah bulan di lehernya. Lalu ia teringat tangan kecil Rangga yang dulu memegang pasangannya sambil berkata, "Kalau kangen ibu, Rangga pegang ini ya." Ingatan itu membuat Marni bangun lagi keesokan hari. Suatu sore di terminal, saat hujan kecil mulai turun, Marni duduk di dekat warung teh milik seorang lelaki tua bernama Pak Darto. Ia sudah beberapa kali melihat Marni datang membawa foto yang sama. Awalnya Pak Darto hanya mengira Marni sedang mencari kerabat yang pergi merantau. Namun setelah berminggu-minggu melihat wajah perempuan itu semakin kurus, hatinya mulai iba. Ia memanggil Marni untuk duduk dan memberinya segelas teh hangat. Marni menolak karena tidak punya uang, tetapi Pak Darto berkata, "Minum saja, Bu. Ini bukan jualan. Ini dari orang tua yang kasihan melihat ibu kehujanan." Marni menerima teh itu dengan mata basah. Ia memperlihatkan foto Rangga seperti biasa. "Pak, mungkin Bapak pernah lihat anak ini. Namanya Rangga. Dulu dibawa ayahnya dari terminal ini." Pak Darto mengambil foto itu dan menatapnya cukup lama. Dahinya berkerut, seperti mencoba menggali ingatan yang tertimbun banyak wajah penumpang. Ia tidak langsung menjawab. Marni menahan napas. Setiap kali seseorang menatap foto Rangga lebih lama, harapannya naik, tetapi ia juga takut jatuh lebih sakit jika jawabannya tetap tidak tahu. Pak Darto akhirnya berkata pelan, "Saya tidak berani memastikan, Bu. Tapi beberapa minggu lalu, atau mungkin lebih dari sebulan, saya ingat ada laki-laki membawa anak kecil. Anak itu menangis ingin pulang ke ibunya." Marni langsung berdiri. Tangannya mencengkeram meja. "Anak itu pakai kalung, Pak. Kalung setengah bulan." Pak Darto terdiam, mencoba mengingat. "Saya tidak lihat jelas. Tapi anak itu terus memegang lehernya. Seperti ada sesuatu di sana. Laki-laki yang membawanya terlihat buru-buru. Mereka naik bus malam ke kota besar." Marni merasa tubuhnya lemas. "Kota mana, Pak?" Pak Darto menyebut nama kota yang cukup jauh. Marni hampir menangis. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya ada jejak yang terasa nyata. Ia bertanya apakah Pak Darto tahu perusahaan busnya, jam keberangkatannya, atau siapa sopirnya. Pak Darto hanya ingat sebagian. Ia menyebut nama bus tua, jurusan, dan seorang sopir yang biasa mangkal di terminal itu. Marni memegang tangan Pak Darto sambil menangis. "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Pak Darto menatapnya iba. "Jangan terlalu berharap dulu, Bu. Bisa saja saya salah." Marni menggeleng cepat. "Tidak apa-apa kalau salah. Yang penting hari ini saya punya arah." Malam itu, Marni tidak pulang. Ia menunggu sopir bus yang disebut Pak Darto sampai lewat tengah malam. Saat sopir itu akhirnya datang, Marni langsung mendekat sambil memperlihatkan foto Rangga. Sopir itu awalnya kesal karena lelah, tetapi setelah mendengar cerita Marni, ia berusaha mengingat. Ia membenarkan bahwa ada seorang laki-laki membawa anak kecil yang terus menangis mencari ibunya. Namun sopir itu tidak tahu mereka turun di mana dengan pasti, karena bus berhenti di beberapa titik. Yang ia ingat, laki-laki itu sempat berbicara dengan seorang perempuan parubaya di dalam bus. Mereka membicarakan tempat penitipan anak, atau yayasan. Ia tidak begitu jelas. Marni merasa dadanya kembali berdebar. "Yayasan apa, Pak?"
Sopir itu menggeleng. Saya cuma dengar sekilas. Kota itu besar, Bu. Banyak yayasan, banyak panti. Tapi kalau tidak salah, mereka turun dekat pasar lama. Itu saja yang saya ingat. Bagi orang lain, informasi itu terlalu kecil. Bagi Marni, itu seperti seberkas cahaya dalam ruangan gelap. Pasar lama, kota besar, yayasan. 3 kata itu ia tulis di buku kecil dengan tangan gemetar. Keesokan harinya, Marni menjual satu-satunya perhiasan kecil yang masih ia miliki, cincin tipis peninggalan ibunya. Uangnya tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli tiket bus menuju kota yang disebut sopir itu. Sebelum berangkat, ia pulang sebentar ke rumah kecilnya. Ia mengambil baju secukupnya, foto Rangga, surat Bima, dan beberapa catatan. Ia menatap rumah itu lama. Rumah itu menjadi saksi ia pernah menjadi istri, menjadi ibu, lalu ditinggalkan tanpa jawaban. Marni menyentuh piring kecil Rangga di rak, lalu berkata pelan, "Ibu cari kamu, Nak. Kalau rumah ini kosong, bukan karena ibu pergi meninggalkanmu. Ibu pergi supaya bisa membawamu pulang." Setelah itu, Marni mengunci pintu dan berangkat ke terminal. Sepanjang perjalanan dengan bus malam, ia tidak tidur. Setiap kali bus berhenti, ia melihat keluar jendela, berharap tiba-tiba melihat Bima atau Rangga di antara penumpang. Kalung di lehernya ia genggam terus-menerus. Mulutnya tidak henti berdoa kepada Allah agar jejak kecil itu tidak putus di tengah jalan. Sesampainya di kota besar, Marni langsung merasa seperti benda kecil yang jatuh di tengah lautan. Terminalnya jauh lebih ramai, jalanannya lebih padat, dan wajah orang-orang bergerak terlalu cepat. Ia bertanya tentang pasar lama, lalu berjalan ke sana dengan membawa tas kecil. Di pasar itu, ia menunjukkan foto Rangga kepada pedagang, tukang becak, penjaga toko, dan siapapun yang mau melihat. Beberapa orang menggeleng, beberapa tidak peduli. Ada yang menyuruhnya pergi karena mengganggu pembeli. Namun Marni tidak berhenti. Sampai akhirnya seorang pedagang buah tua berkata bahwa dulu memang ada sebuah yayasan anak di dekat belakang pasar. Tetapi beberapa bulan terakhir tempat itu sering berpindah urusan karena bangunannya bermasalah. Marni merasa harapannya kembali menyala. Ia meminta alamat. Pedagang itu menunjuk jalan kecil di belakang deretan toko. Marni berjalan cepat, hampir berlari, meski kakinya sudah sakit. Namun saat sampai di alamat itu, yang ia temukan hanya bangunan tua yang pintunya terkunci. Papan nama yayasan sudah setengah lepas. Di jendela berdebu, tidak ada tanda kehidupan. Marni mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada yang menjawab. Ia bertanya kepada warga sekitar, dan seorang perempuan memberitahu bahwa pengurus yayasan sudah pindah beberapa minggu lalu. Sebagian anak dipindahkan ke tempat lain, sebagian sudah diambil keluarga angkat. Marni merasa tanah di bawah kakinya seperti hilang. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Apa ada anak laki-laki umur 5 tahun? Namanya Rangga?" Perempuan itu menggeleng. "Saya tidak tahu namanya, Bu. Tapi memang pernah ada anak laki-laki kecil yang dibawa seorang pria." Anak itu menangis terus. Tidak lama setelah itu, katanya anak itu dibawa pergi lagi. Marni hampir jatuh. Dibawa kemana? Perempuan itu tidak tahu. Ia hanya mengatakan bahwa mungkin pengurus lama punya catatan. Tetapi tidak ada yang tahu sekarang mereka pindah kemana. Marni duduk di depan bangunan kosong itu sampai sore. Hujan turun perlahan, membasahi rambutnya. Tetapi ia tidak bergerak. Ia sudah begitu dekat, namun tetap terlambat. Rangga seperti bayangan yang selalu tampak di ujung jalan, tetapi hilang saat Marni berlari mengejarnya. Malam itu, Marni tidur di emperan toko dekat pasar lama. Ia memeluk tasnya dan foto Rangga, takut barang-barang itu dicuri. Perutnya lapar, tubuhnya menggigil, tetapi pikirannya tidak berhenti mengingat kalimat warga tadi. Anak itu menangis terus. Marni membayangkan Rangga menangis memanggilnya di tempat asing, sementara ia tidak ada di sana. Rasa bersalah itu hampir menghancurkannya. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar orang lewat. "Ibu terlambat. Nak, ibu hampir sampai, tapi tetap terlambat. Maafkan ibu." Di tengah malam, seorang anak jalanan kecil mendekatinya dan menawarkan koran bekas untuk alas tidur. Marni menerima dengan mata basah, lalu memberinya satu gorengan terakhir yang ia bawa dari terminal. Anak itu bertanya siapa di foto yang Marni pegang. Marni menjawab, "Anak saya. Saya sedang mencarinya." Anak itu menatap foto itu sebentar, lalu berkata polos, "Kalau ibu terus cari, nanti ketemu." Anak kecil tidak tahu betapa sulitnya pencarian itu,
tetapi kalimatnya membuat Marni berhenti menangis. Ia menyimpan foto Rangga kembali ke tas, menggenggam kalungnya, lalu berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan pulang sebelum menemukan jejak berikutnya. Pagi harinya, Marni kembali ke bangunan yayasan kosong itu. Ia memeriksa sekitar pagar, bertanya kepada penjual sekitar, bahkan mencari kertas atau papan pengumuman lama yang mungkin tertinggal. Di balik jendela yang retak, ia melihat beberapa kardus bekas. Marni meminta bantuan seorang penjaga toko untuk membuka pintu samping yang tidak terkunci sempurna. Di dalam bangunan itu, debu tebal menempel di lantai. Ruangannya kosong, tetapi di sudut belakang ada tumpukan kertas yang sudah lembab. Marni mencari dengan tangan gemetar. Banyak kertas tidak berguna, daftar belanja lama, nama anak-anak tanpa alamat jelas, dan catatan yang sulit dibaca. Sampai akhirnya ia menemukan sobekan buku tamu dengan satu baris yang membuat napasnya berhenti. Seorang anak laki-laki, diperkirakan 5 tahun, memakai kalung bulan, dibawa oleh pria bernama Bima. Di kolom keterangan berikutnya tertulis, dipindahkan sementara, nama baru akan diurus. Bagian bawah kertas sobek, sehingga alamat lanjutannya hilang. Marni menatap tulisan itu dengan mata membesar. Anak itu Rangga. Ia yakin. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Bima, ia menemukan bukti bahwa pencariannya tidak sia-sia. Marni membawa sobekan kertas itu keluar seperti membawa nyawa. Ia mendatangi kantor setempat, bertanya tentang yayasan lama, meminta bantuan mencari arsip, tetapi tidak semua orang peduli. Ada petugas yang berkata arsip lama hilang saat pindahan. Ada yang menyuruhnya datang besok. Ada yang meminta surat resmi yang Marni tidak punya. Namun Marni tidak menyerah. Ia menulis semua nama yang ia dengar, semua alamat yang disebut, semua kemungkinan. Dari satu sobekan kertas itu, pencariannya berubah menjadi perjalanan panjang yang akan membawanya ke banyak kota, banyak pintu tertutup, banyak harapan palsu, dan banyak malam tanpa tempat tidur. Marni tidak tahu bahwa Bima telah mengganti nama Rangga. Ia tidak tahu bahwa anaknya akan tumbuh dengan identitas baru. Ia hanya tahu satu hal, anaknya pernah ada di yayasan itu, dan kalung bulan menjadi tanda bahwa ia belum salah mencari. Sebelum meninggalkan pasar lama, Marni berdiri di depan bangunan yayasan kosong sekali lagi. Ia menempelkan telapak tangannya ke pintu kayu yang sudah lapuk. Di tempat itu, mungkin Rangga pernah menangis memanggilnya. Mungkin anak itu pernah duduk di lantai, memegang kalungnya, dan bertanya kapan ibunya datang. Marni memejamkan mata, menahan luka yang terasa terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Lalu ia berkata pelan, "Rangga, ibu sudah sampai di sini, nak. Maaf ibu terlambat." Tapi ibu tidak berhenti. Kalau namamu diganti, kalau wajahmu berubah, kalau dunia menyembunyikanmu di tempat jauh, ibu tetap akan cari. Setelah itu, Marni memasukkan sobekan catatan ke dalam buku kecilnya, tepat di halaman pertama. Di bawahnya, ia menulis dengan tangan gemetar, "Hari ini ibu menemukan jejakmu. Besok ibu cari lagi." Dan dari titik itulah, pencarian Marni benar-benar dimulai, bukan lagi selama hitungan hari atau bulan, tetapi selama 25 tahun yang perlahan memakan usia, tenaga, dan seluruh hidupnya. Tahun pertama setelah Rangga hilang, Marni masih menghitung waktu dengan cara yang sederhana. Ia menandai kalender di dinding rumah kecilnya setiap kali pulang mencari. 1 garis untuk 1 hari. Jika hari itu ia mendapat kabar baru, ia memberi lingkaran kecil di tanggalnya. Jika hari itu ia hanya pulang dengan lelah dan air mata, ia tetap memberi garis, karena bagi Marni, hari tanpa hasil pun tetap bagian dari usahanya sebagai ibu. Namun lama-kelamaan, kalender itu penuh oleh tanda yang terlalu banyak. Garis-garis hitam bertumpuk seperti luka yang tidak sembuh. Rumah kecilnya semakin sepi, uangnya semakin menipis, dan tubuhnya mulai terbiasa berjalan jauh dengan perut kosong. Marni tidak lagi menunggu Bima. Ia bahkan tidak lagi menyebut nama suaminya dalam doa malamnya, kecuali saat meminta kepada Allah agar dosa laki-laki itu tidak ikut menutup jalan pulang anaknya, yang ia sebut hanya Rangga. Di setiap alamat baru, di setiap terminal yang ia datangi, di setiap pintu yayasan yang ia ketuk, nama itu selalu keluar dari mulutnya dengan suara yang sama, suara seorang ibu yang belum mau kalah. Marni mulai dikenal oleh orang-orang di beberapa terminal. Ada yang memanggilnya Bu Rangga, karena ia selalu membawa foto anak kecil yang sama. Ada yang kasihan, ada juga yang menghindar karena merasa cerita Marni hanya membawa kesedihan. Di terminal Kota Lama, Pak Darto menjadi salah satu orang yang paling sering melihatnya datang dan pergi.
Setiap kali Marni mendapat kabar sekecil apapun, ia pasti kembali ke tempat itu untuk bertanya apakah ada sopir yang bisa mengantarnya ke kota berikutnya. Pak Darto sering memberinya teh hangat, kadang membungkuskan nasi sisa jualan istrinya. Marni selalu menolak pada awalnya, tetapi Pak Darto akan berkata, "Makan dulu, Bu, kalau ibu jatuh sakit, siapa yang mencari anak ibu?" Kalimat itu membuat Marni tidak bisa membantah. Ia makan pelan, sambil tetap memegang buku catatan tuanya. Buku itu semakin penuh. Nama yayasan, nama desa, nama sopir, nama petugas, nomor rumah, dan potongan informasi yang belum tentu benar, semuanya ia tulis. Ia tidak punya pendidikan tinggi, tetapi ingatan seorang ibu jauh lebih keras kepala daripada arsip manapun. Pada tahun ketiga, Marni menemukan kabar bahwa anak laki-laki dengan kalung bulan pernah dibawa ke sebuah panti di kota lain. Ia menjual mesin jahit kecil miliknya untuk ongkos perjalanan. Mesin itu sebenarnya sumber penghasilannya, tetapi Marni tidak berpikir lama. Baginya, benda bisa dicari lagi, sementara jejak anak bisa hilang jika terlambat dikejar. Ia naik bus malam, duduk dekat jendela, membawa tas lusuh dan foto Rangga di pangkuan. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan anaknya mungkin sudah lebih tinggi, mungkin suaranya sudah berubah, mungkin ia sudah lupa wajah ibunya. Setiap pikiran itu membuat dada Marni sakit, tetapi ia tetap menenangkan diri. Lupa bukan berarti putus. Anak bisa lupa wajah, tapi darah tidak bisa bohong, begitu ia meyakinkan dirinya. Namun saat tiba di panti yang dimaksud, pengurusnya berkata bahwa catatan lama hilang saat kebakaran kecil beberapa tahun lalu. Marni memohon agar diingat-ingat, menyebut ciri kalung setengah bulan, menyebut nama Rangga, menyebut nama Bima. Pengurus itu hanya menggeleng dengan wajah letih. Banyak anak datang dan pergi, Bu. Banyak nama diganti. Kalau tidak ada berkas, kami sulit bantu. Marni keluar dari panti itu dengan langkah kosong. Di pinggir jalan, ia duduk di bawah pohon, membuka foto Rangga, lalu menangis tanpa suara. Hari itu ia tidak menemukan anaknya, tetapi ia belajar satu hal yang lebih menyakitkan. Dunia bisa dengan mudah menghapus nama seorang anak dari kertas, sementara seorang ibu menyimpannya seumur hidup di dada. Tahun-tahun berikutnya bergerak lambat. Wajah Marni berubah. Garis halus di pipinya bertambah. Rambut hitamnya mulai diselipi putih, dan matanya tidak lagi secerah dulu. Namun pencariannya tidak berhenti. Ia bekerja dari satu tempat ke tempat lain agar bisa terus hidup. Pernah ia menjadi pembantu rumah tangga selama beberapa bulan, tetapi ia pergi setelah majikannya melarang ia keluar mencari informasi pada hari libur. Pernah ia menjual nasi bungkus di depan pabrik, tetapi dagangannya sering sepi. Pernah ia merawat seorang nenek sakit, dan dari pekerjaan itu ia mendapat cukup uang untuk menempuh perjalanan ke 3 kota. Setiap orang yang bertemu dengannya selalu melihat perempuan kurus yang sederhana, tetapi mereka tidak tahu di balik tubuh lelah itu ada tekad yang sudah melewati rasa malu. Marni pernah diusir dari kantor karena dianggap mengganggu, pernah dimarahi petugas karena terlalu sering datang menanyakan arsip lama, pernah ditipu orang yang mengaku tahu keberadaan Rangga lalu membawa lari uangnya. Setelah ditipu, Marni hanya duduk di depan masjid kecil sampai malam. Ia memegang kalungnya, berbisik kepada Allah, "Jangan biarkan hati saya pahit, saya masih harus mencari anak saya." Sementara itu, di kota yang berbeda, seorang anak laki-laki bernama Arga tumbuh di rumah keluarga angkat yang cukup baik. Ia sekolah dengan rajin, selalu mendapat nilai tinggi, dan dikenal sebagai anak pendiam yang tidak suka banyak bertanya. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu hidupnya. Setiap kali melihat ibu-ibu menjemput anaknya di sekolah, dada Arga terasa kosong. Ibu angkatnya, Bu Ratih, sangat menyayanginya, tetapi ada ruang kecil di hati Arga yang tidak pernah penuh. Ia tidak tahu kenapa ia sering bermimpi dipeluk seorang perempuan dengan tangan kasar dan suara lembut. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut selalu memanggilnya dengan nama yang bukan namanya. Rangga. Setiap kali Arga kecil terbangun dan menyebut nama itu, Bima, ayah kandung yang sesekali datang menjenguknya sebelum meninggal, selalu berubah wajah. "Jangan sebut nama itu lagi," katanya. "Namamu Arga sekarang. Masa lalu tidak perlu dibuka." Arga kecil tidak mengerti, tetapi ia belajar diam. Ia menyimpan pertanyaan seperti ia menyimpan kalung setengah bulan di lehernya, dekat dengan dada, tetapi jarang diperlihatkan kepada siapapun. Saat Arga remaja, Bima jatuh sakit. Laki-laki itu tidak lagi terlihat seperti ayah yang kuat. Wajahnya kurus, matanya sering kosong, dan ada penyesalan yang tampak setiap kali melihat Arga.
Pada suatu sore, Arga duduk di samping ranjang Bima dan bertanya lagi tentang ibunya. Kali ini suaranya tidak seperti anak kecil yang takut dimarahi. Ia bertanya dengan tenang, tapi matanya menuntut jawaban. Bima lama terdiam. Napasnya berat. Ia hampir mengatakan sesuatu, tetapi Bu Ratih masuk membawa obat, dan kesempatan itu hilang. Beberapa hari kemudian, Bima meninggal sebelum sempat menjawab. Setelah pemakaman, Arga menemukan selembar kertas tua di antara barang ayahnya, tetapi tulisan di dalamnya tidak lengkap karena sebagian terkena air. Hanya ada satu kalimat yang terbaca jelas. Kalau suatu hari kamu merasa kosong, carilah perempuan yang menyimpan setengah bulan lainnya. Arga tidak memahami maksudnya. Ia bertanya kepada Bu Ratih, tetapi ibu angkatnya menangis dan berkata bahwa suatu hari ia akan menjelaskan saat Arga sudah benar-benar siap. Sejak saat itu, Arga belajar lebih keras. Ia memilih menjadi dokter, karena ia ingin menyelamatkan orang lain. Mungkin karena di dalam hatinya ia merasa ada seseorang dari masa lalunya yang dulu tidak sempat ia selamatkan. Marni tidak tahu bahwa anak yang ia cari masih hidup dan mulai tumbuh menjadi pemuda cerdas. Ia hanya tahu bahwa setiap tahun, kemungkinan menemukan Rangga terasa semakin kecil. Wajah anaknya di foto tidak lagi sama dengan wajah anak yang mungkin sudah dewasa. Karena itu, Marni mulai mencari bukan hanya berdasarkan wajah, tetapi berdasarkan kalung. Ia mendatangi tukang emas tua, pasar barang bekas, panti asuhan, sekolah lama, bahkan rumah sakit. Ia bertanya apakah ada anak laki-laki atau pemuda yang pernah memiliki kalung setengah bulan. Banyak yang menganggap pertanyaan itu aneh. Namun Marni tetap bertanya. Suatu hari, di sebuah kantor yayasan yang sudah berubah menjadi gudang, seorang mantan pegawai tua memberitahu bahwa beberapa anak dari yayasan lama pernah diadopsi melalui pengurus bernama Sulastri. Mendengar nama itu, jantung Marni berdebar. Karena nama itu mirip dengan Lastri, ibu Bima. Ia mengejar informasi itu sampai ke alamat yang diberikan. Tetapi perempuan bernama Sulastri sudah meninggal. Rumahnya kosong, dan tetangga hanya tahu bahwa dulu ia sering membantu mengurus perpindahan anak-anak. Marni menemukan satu petunjuk baru dari tetangga itu. Ada anak laki-laki yang pernah dibawa oleh seorang pria, kemudian diserahkan kepada pasangan suami istri di kota besar. Nama anak itu mungkin sudah diganti. Kabar nama yang diganti membuat Marni pulang dengan tubuh gemetar. Selama ini ia mencari Rangga, memanggil Rangga, menulis Rangga di setiap catatannya. Kalau nama itu sudah diganti, bagaimana anaknya akan mengenali panggilan ibunya? Malam itu, ia duduk di kamar kontrakan kecil yang ia sewa setelah rumah lamanya terpaksa dijual untuk biaya hidup dan pencarian. Ia membuka kotak kecil berisi barang Rangga. Ada baju kecil yang sudah menguning, mainan kayu, dan satu sandal mungil yang dulu tertinggal sebelum anak itu dibawa pergi. Marni memegang semuanya, lalu menangis lama. Tapi setelah tangisnya reda, ia mengambil buku catatannya dan menulis kalimat baru di halaman depan. Kalau namamu bukan Rangga lagi, ibu akan tetap mencari tanda yang tidak bisa diganti. Kalung bulan. Bekas luka kecil di alis kanan. Mata yang mirip Bima, tapi senyumnya mirip ibu. Setelah menulis itu, Marni merasa sedikit lebih kuat. Nama bisa diubah orang lain, tetapi tanda hidup tidak semuanya bisa dihapus. 20 tahun berlalu. Marni semakin tua, tetapi orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa satu hal tidak berubah darinya. Ia tetap membawa foto anak kecil, buku catatan, dan kalung setengah bulan. Pak Darto yang juga semakin tua masih sesekali bertemu dengannya di terminal. Suatu pagi, saat Marni datang dengan batuk yang tidak kunjung reda, Pak Darto menegurnya. Bu Marni, badan ibu sudah tidak kuat seperti dulu. Jangan terlalu memaksa. Marni tersenyum lemah. Kalau saya berhenti, Pak, nanti bagaimana kalau Rangga pulang tapi saya tidak ada di jalan mencarinya? Pak Darto tidak bisa menjawab. Ia hanya memberikan secangkir teh dan selembar kertas kecil. Kertas itu ia dapat dari kenalannya, seorang sopir lama yang dulu pernah membawa pengurus yayasan ke rumah sakit besar di kota. Katanya, ada dokter muda bernama Arga yang sejak kecil memakai kalung aneh berbentuk setengah bulan. Informasi itu belum pasti, hanya cerita dari cerita. Tapi bagi Marni, kata kalung setengah bulan sudah cukup membuat napasnya tertahan. Ia membaca nama rumah sakit yang tertulis di kertas itu berkali-kali. Rumah Sakit Harapan Bunda. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Marni merasa takut bukan karena kehilangan jejak, tetapi karena mungkin ia sudah terlalu dekat. Tangannya gemetar saat memasukkan kertas itu ke dalam buku catatan. Ia membayangkan jika dokter muda itu benar anaknya.
Apakah anak itu akan menerimanya? Apakah ia akan marah karena merasa ditinggalkan? Apakah ia akan percaya bahwa ibunya mencarinya selama 25 tahun? Marni tidak punya jawaban. Yang ia punya hanya foto lama, kalung tua, dan tubuh yang semakin sering sakit. Namun ia tetap pergi. Ia menumpang bus sore dengan uang yang dikumpulkan dari hasil mencuci pakaian beberapa hari terakhir. Sepanjang perjalanan, batuknya semakin parah, kepalanya berdenyut, dan dadanya terasa berat. Tetapi Marni tidak turun. Ia memegang kertas bertuliskan nama rumah sakit itu seolah memegang jalan terakhir menuju anaknya. Ketika bus akhirnya masuk kota pada malam yang diguyur hujan, Marni turun dengan langkah tertatih. Ia tidak tahu bahwa di rumah sakit itu, seorang dokter muda bernama Arga sedang menjalani giliran jaga malam. Ia juga tidak tahu bahwa di balik jas putih dokter itu, tergantung kalung setengah bulan yang sudah menunggu pasangan lamanya selama 25 tahun. Pagi mulai masuk lewat jendela rumah sakit, tetapi ruang rawat tempat Marni terbaring masih terasa dingin dan sunyi. Infus menetes pelan di samping ranjang, napas Marni terdengar berat, dan wajahnya terlihat sangat lelah, seolah seluruh perjalanan hidupnya sedang menumpuk di tubuh yang kurus itu. Setelah melewati pemeriksaan awal, Marni dipindahkan dari ruang darurat ke ruang perawatan sementara. Kondisinya belum benar-benar aman. Tubuhnya terlalu lemah karena kurang makan, kelelahan panjang, dan penyakit yang sudah lama ia tahan tanpa pengobatan. Perawat Sita menata selimutnya, lalu meletakkan tas kain lusuh milik Marni di kursi samping ranjang. Di dalam tas itu ada buku catatan tua, foto anak kecil yang sudah dilindungi plastik, sobekan arsip yayasan, dan kertas kecil bertuliskan nama rumah sakit Harapan Bunda. Semua benda itu terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi Dokter Arga, benda-benda itu seperti potongan pintu yang mulai membuka masa lalu yang selama ini terkunci. Arga berdiri di ujung ranjang sambil membaca hasil pemeriksaan. Matanya memang melihat angka tekanan darah, kadar gula, dan catatan kondisi paru, tetapi pikirannya terus kembali pada kalung setengah bulan di leher Marni. Semalaman ia mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin ada banyak kalung dengan bentuk yang mirip. Mungkin nama Rangga hanya kebetulan. Mungkin pasien tua ini hanya seorang ibu yang kehilangan anak, dan ia hanya seorang dokter yang terlalu mudah terguncang karena masa lalunya sendiri tidak jelas. Namun semakin ia mencoba mencari alasan, semakin banyak hal yang tidak bisa ia abaikan. Kalung itu terlalu mirip. Nama Rangga terlalu dekat dengan mimpi masa kecilnya. Foto anak dalam tas Marni memiliki mata yang terlalu familiar. Dan tulisan di belakang foto itu membuat dadanya sesak setiap kali ia membacanya. Rangga, anak ibu yang harus pulang. Dokter Liana masuk membawa map pemeriksaan baru. Ia melihat Arga masih berdiri diam, lalu mendekat dengan suara pelan. Arga, hasil darah awal sudah keluar. Pasien ini harus dipantau ketat. Ada tanda infeksi ringan, tekanan darahnya turun naik, dan tubuhnya benar-benar kelelahan. Arga mengangguk, tetapi wajahnya tidak lepas dari Marni. Liana memperhatikan itu, lalu menurunkan suara. Kamu belum tidur sejak tadi malam. Arga menarik napas pelan. Aku tidak bisa tidur. Liana meletakkan map di meja kecil, lalu menatap tas kain Marni. Aku sudah minta bagian administrasi cek, tapi identitasnya belum jelas. Nama yang dia sebut hanya Marni, tanpa alamat tetap. Di buku catatannya ada banyak alamat, tapi sebagian sudah tidak terbaca. Arga menoleh. Ada nomor yang bisa dihubungi. Liana menggeleng. Tidak ada. Tapi ada satu nama yang muncul berkali-kali. Pak Darto. Sepertinya orang terminal. Ada catatan kecil. Kalau ibu tidak sanggup berjalan lagi, tanyakan pada Pak Darto. Arga langsung berkata, cari terminalnya. Minta bantuan petugas sosial rumah sakit. Kita harus tahu siapa pasien ini. Saat Liana keluar, Arga duduk di kursi samping ranjang. Untuk pertama kalinya sejak Marni masuk rumah sakit, ruangan itu hanya berisi mereka berdua. Marni masih tertidur, tetapi bibirnya sesekali bergerak seperti orang yang sedang bicara dalam mimpi. Arga melihat tangan Marni yang kasar dan penuh garis. Tangan itu bukan tangan orang yang hidup mudah. Kulitnya pecah-pecah, kukunya pendek, ada bekas luka kecil di beberapa jari, seperti tangan yang terlalu sering mencuci, membawa beban, dan menggenggam harapan. Arga tanpa sadar menyentuh kalung miliknya sendiri. Ia ingat saat kecil, ia pernah bertanya kepada Bima kenapa ia harus terus memakai kalung itu. Bima menjawab pendek, karena itu milikmu. Jangan tanya lagi. Dulu Arga tidak berani membantah. Sekarang,
Setelah melihat kalung Marni, jawaban ayahnya terasa seperti dinding yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan sesuatu. Marni tiba-tiba membuka mata. Pandangannya kabur, tetapi ia mencoba mengenali ruangan. Tubuhnya bergerak sedikit. Lalu ia tampak panik. Foto saya, tas saya, di mana foto anak saya? Arga segera mendekat. Tenang, Bu. Tas ibu ada di sini. Foto ibu juga aman. Marni mencoba bangun, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Arga menahan bahunya dengan hati-hati. Jangan dipaksakan. Ibu masih harus istirahat. Marni menatap wajah Arga lama, seolah sedang mencari sesuatu di sana. Lalu ia berkata pelan, "Dokter yang semalam." "Ya." Arga mengangguk. "Saya yang merawat ibu. Nama saya Arga." Marni mengulangi nama itu dengan suara lemah. "Arga. Nama yang bagus. Anak saya dulu namanya Rangga. Kalau dia masih hidup, mungkin umurnya tidak jauh dari dokter." Kalimat itu membuat tenggorokan Arga terasa kering. Ia menahan diri agar tetap tenang, lalu bertanya, "Ibu sudah lama mencari anak ibu?" Marni memejamkan mata sebentar. 25 tahun, Dok. Dari rambut saya masih hitam sampai sekarang sudah habis dimakan umur. Tapi belum ketemu juga. Arga mengambil segelas air dan membantu Marni minum sedikit. Setelah itu, Marni mulai bercerita dengan suara terputus-putus. Ia berkata bahwa suaminya membawa Rangga pergi dengan alasan hanya beberapa hari. Ia berkata bahwa ibu mertuanya menutup pintu dan menyuruhnya berhenti mencari. Ia berkata bahwa nama Rangga mungkin sudah diganti, tetapi ia yakin kalung di leher anaknya tidak akan hilang begitu saja. Arga mendengarkan tanpa memotong, tetapi setiap kalimat Marni seperti membuka luka lama yang selama ini tidak ia tahu letaknya. Marni kemudian menyentuh kalung di lehernya. "Dulu saya punya sepasang kalung, Dok. Satu saya pakai, satu saya pakaikan ke anak saya sebelum dia pergi. Bentuknya setengah bulan. Kalau disatukan, jadi bulan penuh. Saya bilang ke anak saya, kalau suatu hari kita jauh, kalung itu akan ingat jalan pulang." Marni tersenyum tipis. Lalu air matanya jatuh. "Bodoh ya, Dok. Saya percaya benda kecil seperti ini bisa bawa anak saya pulang." Arga menunduk, menggenggam tangan Marni lebih erat. "Tidak bodoh, Bu. Kadang benda kecil justru menyimpan cerita yang tidak bisa dijelaskan orang lain." Marni memandang tangan Arga yang menggenggam tangannya. Ia seperti merasa aneh dengan kehangatan itu. Seorang dokter biasanya memeriksa, memberi obat, lalu pergi. Tetapi dokter Arga duduk mendengarkan seperti anak yang takut ibunya berhenti bicara. Marni lalu bertanya dengan suara pelan, "Dokter punya ibu?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ia menjawab hati-hati, "Saya dibesarkan oleh ibu angkat." Marni menatapnya. "Ibu kandung?" Arga menelan ludah. "Saya tidak tahu banyak tentang ibu kandung saya. Sejak kecil, saya diberitahu beliau sudah meninggal." Marni mengangguk pelan, tetapi matanya tampak sedih. Anak yang tidak tahu ibunya, dan ibu yang tidak tahu anaknya. Dunia ini kadang terlalu kejam ya, Dok. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Marni yang pucat. Dalam hatinya, ia ingin berkata bahwa mungkin dunia sudah terlalu lama memutar mereka di jalan yang berbeda, dan malam hujan kemarin mungkin bukan kebetulan. Namun ia masih menahan semuanya, karena ia membutuhkan bukti. Siang itu, Liana kembali dengan kabar baru. Ia masuk setelah memastikan Marni tertidur lagi. "Arga, petugas sosial berhasil menghubungi seseorang di terminal lama. Namanya Pak Darto. Dia mengenal pasien ini. Katanya, Bu Marni memang sudah puluhan tahun mencari anaknya yang dibawa suaminya." Arga langsung berdiri. "Pak Darto bisa datang." Liana mengangguk. Katanya dia sudah tua, tapi akan diantar ke sini sore nanti oleh keponakannya. "Ada satu hal lagi." Liana membuka buku catatan Marni pada halaman terakhir. Di sini ada nama rumah sakit ini, lalu tulisan dokter muda, kalung setengah bulan, kemungkinan nama Arga. Arga merasakan darahnya berdesir. Dari siapa informasi itu? Liana menggeleng. "Belum tahu. Tapi sepertinya Marni datang ke sini memang untuk mencarimu. Atau setidaknya mencari seseorang yang mirip dengan jejak anaknya." Arga memegang sandaran kursi. Jadi dia tidak datang untuk berobat. Dia datang mencari anaknya. Lalu pingsan di depan pintu. Liana menatapnya serius. "Dan kamu dokter yang merawatnya?" Sore harinya, Pak Darto datang dengan tubuh renta dan langkah pelan. Ia memakai jaket tua, tangannya memegang tongkat,
dan matanya langsung berkaca saat melihat Marni dari balik kaca ruang rawat. Dokter Arga menemuinya di ruang tunggu kecil bersama Liana. Pak Darto bercerita bahwa Marni sudah ia kenal sejak muda. Sejak hari-hari pertama perempuan itu mencari anaknya di terminal. Ia melihat sendiri bagaimana Marni menua di jalan pencarian. Ia juga yang memberi kabar terakhir tentang dokter muda berkalung setengah bulan. Kabar yang ia dengar dari sopir lama yang pernah mengantar keluarga angkat seorang anak dari yayasan. Arga mendengarkan dengan jantung berdebar. Pak Darto lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan kertas lama yang dilipat rapi. Ini salinan catatan yang pernah Bu Marni titipkan ke saya. Dok, dia takut kalau suatu hari jatuh sakit dan tidak bisa bicara. Orang-orang tidak tahu siapa yang harus dicari. Arga membuka kertas itu. Di sana tertulis nama Rangga, ciri-ciri anak kecil itu, bekas luka kecil di alis kanan, kalung setengah bulan, dan satu kalimat yang membuat Arga sulit bernapas. Kalau anak saya sudah berganti nama, tolong katakan, ibunya tidak pernah berhenti. Arga menyentuh alis kanannya tanpa sadar. Ada bekas luka kecil di sana, tipis dan hampir tertutup. Bekas yang sejak kecil ia kira berasal dari jatuh saat bermain. Pak Darto melihat gerakan itu. Matanya menyipit. Lalu ia bertanya pelan, dokter punya bekas luka di alis kanan. Arga tidak langsung menjawab. Liana menoleh ke arahnya dengan wajah tegang. Arga menarik napas. Lalu berkata, saya punya. Pak Darto tampak semakin gemetar. Dulu Bu Marni sering bilang, Rangga punya bekas luka kecil di alis karena pernah jatuh di depan rumah. Dia selalu menyebut itu supaya kalau wajah anaknya berubah, dia masih punya tanda lain untuk mencari. Ruangan itu mendadak sunyi. Arga merasakan tubuhnya panas dingin. Kalung setengah bulan, nama Rangga, bekas luka di alis kanan, dan perempuan tua yang mencarinya selama 25 tahun. Semua tanda itu mulai berdiri di hadapannya, tidak lagi sebagai kebetulan, tetapi sebagai sesuatu yang hampir pasti. Namun sebelum Arga bisa bertanya lebih jauh, alarm dari ruang rawat berbunyi. Seorang perawat berlari keluar. Dok, pasien Marni sesak lagi. Tekanan darah turun. Arga langsung berlari masuk, meninggalkan Pak Darto dan Liana yang saling menatap cemas. Di dalam ruang rawat, Marni tampak kesulitan bernapas. Wajahnya pucat, tangannya meremas selimut, dan matanya terbuka setengah. Arga segera memberi instruksi cepat. Tinggikan posisi kepala, siapkan oksigen, cek tekanan darah ulang, panggil tim jaga. Perawat bergerak cepat. Arga mendekat ke telinga Marni. Bu Marni, dengar saya. Ibu harus bernapas pelan. Ibu tidak boleh menyerah. Marni menatapnya samar, seperti berusaha mengenali suara itu di antara rasa sakit. Bibirnya bergerak. Rangga. Arga menahan air mata, tetapi suaranya tetap tegas. Ibu harus bertahan dulu. Jangan pergi sekarang. Marni menggenggam tangan Arga dengan sisa tenaga. Genggamannya lemah, tetapi membuat Arga merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Untuk sesaat, ia bukan lagi dokter muda yang tenang. Ia hanyalah seorang laki-laki yang mungkin sedang memegang tangan ibu kandungnya sendiri. Ibu yang dicari dan mencarinya dalam waktu yang sama. Di luar ruangan, Pak Darto berdiri dengan mata basah. Liana memegang kertas catatan Marni dan kalung milik Arga yang tadi sempat ia lihat. Semua bukti seperti sudah berteriak. Tetapi waktu belum memberi kesempatan untuk mengucapkannya. Arga menatap monitor, lalu menatap wajah Marni. Kondisinya mulai stabil perlahan, tetapi ia tahu ini belum selesai. Setelah perawat memastikan oksigen terpasang, Arga menunduk dekat tangan Marni dan berbisik sangat pelan, sepelan rahasia yang belum berani ia buka. Bu, jangan tinggalkan saya dulu. Saya harus tahu, saya ini siapa. Setelah kondisi Marni sedikit stabil, Arga tidak langsung meninggalkan ruang rawat. Ia berdiri di sisi ranjang dengan wajah tegang, menatap perempuan tua itu seperti menatap jawaban yang selama ini selalu ditutup rapat dari hidupnya. Marni tertidur karena obat. Napasnya masih dibantu selang oksigen, dan tangan kurusnya terbaring lemah di atas selimut. Di tangan itu, Arga melihat bekas kerja keras yang panjang, kulit yang kasar, dan jari-jari yang seolah terlalu lama menggenggam harapan sendirian. Ia ingin memanggil perempuan itu ibu, tetapi lidahnya terasa berat. Ia takut suara itu keluar terlalu cepat. Sementara bukti terakhir belum benar-benar sampai di tangannya. Di luar ruang rawat, Liana dan Pak Darto menunggu dengan wajah cemas. Ketika Arga keluar, Pak Darto langsung berdiri meski kakinya gemetar. Bagaimana Bu Marni? Dok, Arga mengangguk pelan. Untuk sementara stabil,
tapi kondisinya lemah. Beliau butuh istirahat dan pengawasan. Pak Darto menarik napas lega, lalu menunduk sambil mengusap matanya. Perempuan itu sudah terlalu lama berjalan. Dok, kalau benar yang dia cari selama ini ada di sini, jangan biarkan dia kehilangan sebelum sempat memeluknya. Kalimat Pak Darto menusuk dada Arga. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam kalung setengah bulan di balik bajunya. Liana kemudian menarik Arga ke ruang dokter agar mereka bisa bicara lebih tenang. Di sana, Liana meletakkan beberapa berkas di meja, termasuk catatan Marni, salinan tulisan dari Pak Darto, dan foto lama Rangga yang sudah diperbesar dari ponsel. Wajah anak kecil di foto itu tampak samar, tetapi bentuk mata dan garis alisnya membuat Liana beberapa kali memandang Arga dengan hati-hati. Arga duduk, menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau semua ini benar, berarti ayahku membohongiku seumur hidup." Liana tidak langsung menjawab. Ia tahu, di hadapannya bukan hanya dokter yang sedang mencari data pasien, tetapi seorang anak yang hidupnya sedang terbelah oleh masa lalu. Arga kemudian membuka laci meja dan mengambil dompet kecil dari tas kerjanya. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan foto masa kecilnya. Foto itu diberikan Bu Ratih bertahun-tahun lalu. Satu-satunya foto saat ia masih kecil. Di foto itu, Arga kecil berdiri di halaman rumah dengan wajah datar. Di lehernya tergantung kalung setengah bulan. Liana menaruh foto itu berdampingan dengan foto Rangga dari tas Marni. Meski usia foto berbeda, pakaian berbeda, dan kualitas gambar buruk, ada kemiripan yang sulit dibantah. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar rapuh. Liana berkata pelan, "Kita harus bicara dengan Bu Ratih. Kalau beliau yang membesarkanmu, mungkin beliau menyimpan sesuatu." Arga mengangguk. Namun sebelum ia sempat menelepon, ponselnya bergetar. Nama Bu Ratih muncul di layar. Arga menatap layar itu cukup lama, seolah panggilan itu datang tepat saat masa lalu memaksanya membuka pintu. Ia mengangkat telepon dengan suara rendah. "Bu, Arga di rumah sakit. Ada sesuatu yang harus Arga tanyakan." Dari seberang, suara Bu Ratih terdengar cemas. "Arga, ibu juga baru mau menelepon. Semalam ibu mimpi buruk tentang ayahmu." "Ada apa, Nak?" Arga menahan napas, lalu berkata, "Bu, dulu nama kecil Arga apa?" Hening beberapa detik. Keheningan itu lebih keras daripada jawaban apapun. Bu Ratih tidak langsung menjawab. Arga mengulang dengan suara lebih berat, "Bu, tolong jawab. Dulu sebelum nama Arga, apakah Arga pernah bernama Rangga?" Tangisan Bu Ratih terdengar dari seberang telepon. Arga memejamkan mata. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Bu Ratih berkata dengan suara pecah, "Pulanglah dulu. Nak, kita bicarakan baik-baik." Arga menjawab tegas, "Tidak bisa, Bu. Di sini ada pasien bernama Marni. Dia mencari anaknya 25 tahun. Dia membawa foto anak bernama Rangga. Dia memakai kalung yang pasangannya sama dengan kalung Arga. Bu, kalau ibu tahu sesuatu, Arga mohon, jangan diam lagi." Bu Ratih menangis semakin keras. Lalu dengan suara gemetar, ia berkata bahwa ia akan datang ke rumah sakit. "Jangan ambil keputusan apapun sebelum ibu sampai. Nak, ada surat dari ayahmu. Surat yang selama ini ibu simpan karena ibu takut kamu hancur." Arga tidak menjawab. Ia hanya menutup telepon pelan, lalu menatap Liana. Matanya sudah merah, tetapi wajahnya berubah lebih keras. "Ada surat. Selama ini ada surat, dan aku tidak pernah diberitahu." Sore itu, Bu Ratih datang ke rumah sakit dengan langkah terburu-buru. Usianya sudah tidak muda, tetapi wajahnya masih menunjukkan kelembutan perempuan yang pernah membesarkan Arga dengan kasih sayang. Begitu melihat Arga di lorong, ia langsung menangis. Arga tidak memeluknya seperti biasa. Ia berdiri diam, menunggu jawaban. Bu Ratih menggenggam tas kecil di tangannya, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu salah karena terlalu lama menyimpan ini. Tapi ibu tidak pernah berniat mencuri hidupmu." Arga menatapnya. "Kalau tidak berniat, kenapa ibu diam?" Bu Ratih menunduk. "Karena ayahmu datang dalam keadaan kacau. Waktu itu kamu masih kecil, demam, menangis terus memanggil ibu. Ayahmu bilang ibumu sudah meninggal, dan dia tidak sanggup membesarkanmu. Dia meminta kami merawatmu, menyekolahkanmu, memberi hidup yang baik. Kami percaya. Kami tidak tahu ada perempuan yang masih hidup dan mencari kamu." Bu Ratih kemudian mengajak Arga masuk ke ruang kecil yang kosong. Liana ikut berdiri di dekat pintu,
sementara Pak Darto menunggu di luar. Bu Ratih membuka tasnya dan mengeluarkan amplop tua yang warnanya sudah menguning. Di atas amplop itu tertulis nama Arga dengan tulisan tangan Bima. Tangan Arga gemetar saat menerimanya. Ia mengenali tulisan itu. Tulisan yang sama dengan catatan lama yang pernah ia temukan setelah pemakaman ayahnya. Bu Ratih berkata bahwa Bima memberikan surat itu sebelum meninggal, tetapi ia meminta agar surat dibuka saat Arga sudah dewasa dan siap. Setelah Bima meninggal, Bu Ratih beberapa kali ingin memberikannya, tetapi setiap kali melihat Arga sedang berjuang kuliah kedokteran, ia takut surat itu menghancurkan semangatnya. Arga membuka amplop itu perlahan. Kertas di dalamnya sudah rapuh, tetapi tulisannya masih terbaca. Isi surat itu membuat seluruh ruangan terasa sempit. Bima menulis bahwa ia telah melakukan dosa besar kepada Marni dan Rangga. Ia mengakui telah meninggalkan Marni bukan karena Marni ibu yang buruk, tetapi karena dirinya malu hidup miskin dan terlalu mendengarkan ibunya. Ia membawa Rangga dengan alasan pekerjaan, lalu tidak pernah mengembalikannya. Ia menulis bahwa Marni pasti mencari, tetapi ia terlalu pengecut untuk kembali. Setelah hidupnya berantakan di kota, ia tidak sanggup membesarkan Rangga sendiri. Ia takut Marni menemukan mereka dan membencinya, sehingga ia mengganti nama Rangga menjadi Arga. Lalu ia menyerahkan anak itu kepada Bu Ratih dan suaminya, dengan cerita palsu bahwa ibunya sudah meninggal. Di bagian akhir surat, tulisan Bima terlihat lebih berantakan. Ia menulis, "Kalau kamu membaca ini, Nak, ketahuilah ibumu bukan perempuan yang meninggalkanmu. Justru ayahmu yang memisahkan kalian. Kalau dia masih hidup, carilah perempuan bernama Marni, yang memakai setengah bulan lainnya. Mintalah maaf untuk ayahmu, karena ayahmu tidak punya keberanian untuk mengembalikanmu." Arga menjatuhkan surat itu ke meja. Napasnya berat, matanya merah, dan rahangnya mengeras menahan marah. Jadi selama ini, ibu kandung saya hidup. Dia mencari saya. Dia tidur di terminal, mengetuk pintu panti, membawa foto saya, sementara saya tumbuh dengan percaya bahwa dia sudah meninggal. Bu Ratih menangis dan mencoba menyentuh lengan Arga, tetapi Arga mundur satu langkah. "Aku sayang ibu," katanya pelan. Tetapi hari ini Arga tidak bisa berpura-pura tidak sakit. Bu Ratih mengangguk sambil menangis. "Ibu mengerti. Marahlah kalau kamu harus marah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Sejak kecil kamu sering menangis memanggil nama Rangga. Ibu pikir itu hanya sisa ingatan yang akan hilang. Ternyata itu suara hidupmu yang belum selesai." Arga menutup matanya. Dalam kepalanya, mimpi-mimpi masa kecil itu kembali datang. Tangan seorang perempuan yang memeluknya, suara lembut yang berkata jangan lepas kalungmu, dan rasa hangat yang selama ini ia cari tanpa nama. Saat Arga masih berdiri dengan tubuh gemetar, perawat Sita mengetuk pintu. "Dok, pasien Marni sadar dan terus mencari foto anaknya." Dia juga bertanya dokter yang merawatnya di mana. Arga mengangkat wajah. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bu Ratih menutup mulutnya, seperti tidak sanggup membayangkan perempuan yang ia lihat dari jauh itu adalah ibu kandung anak yang ia besarkan. Arga mengambil kalungnya, lalu menggenggam surat Bima. Ia ingin langsung berlari ke ruang Marni dan mengatakan semuanya. Namun Liana menahan lengannya. "Arga, dengarkan aku. Kondisi Bu Marni masih rentan. Kalau kamu membuka semuanya sekaligus, emosinya bisa mengguncang kondisinya. Kita harus hati-hati." Arga menatap Liana dengan mata basah. Dia sudah menunggu 25 tahun. Apa aku harus membuatnya menunggu lagi? Liana menjawab lembut. "Bukan menunggu lama, hanya menunggu saat yang aman. Kamu bukan hanya anaknya sekarang, kamu juga dokter yang harus menjaga hidupnya." Arga menunduk, berusaha mengatur napas. Ia tahu Liana benar. Jika Marni terlalu terkejut, kondisinya bisa memburuk. Namun menahan diri terasa sangat menyakitkan. Ia berjalan menuju ruang Marni dengan langkah pelan, membawa rahasia yang sudah hampir pecah. Ketika ia masuk, Marni sedang duduk lemah bersandar di bantal, dibantu oksigen. Matanya langsung mencari wajah Arga. "Dokter, foto saya ada." Arga mendekat dan mengambil foto Rangga dari meja kecil, lalu menyerahkannya dengan hati-hati. "Ada, Bu. Aman." Marni memeluk foto itu ke dadanya. "Saya mimpi anak saya tadi." Dia berdiri jauh, tapi tidak bisa dengar saya panggil. Arga duduk di samping ranjang, menahan tangis yang ingin keluar. Mungkin dia dengar, "Bu." Mungkin selama ini dia juga sedang mencari suara ibu. Hanya saja dia tidak tahu dari mana asalnya. Marni menatap Arga lama.
Dokter bicara seperti orang yang pernah kehilangan. Arga tersenyum tipis, tetapi matanya basah. Mungkin saya memang pernah kehilangan sesuatu. Bu, hanya saja baru hari ini saya tahu apa yang hilang. Marni mengulurkan tangan, menyentuh ujung lengan Arga dengan lemah. Dokter baik sekali sama saya. Kalau anak saya hidup, saya berharap dia juga tumbuh jadi orang baik seperti dokter. Kata-kata itu membuat dada Arga hampir pecah. Ia menunduk, menggenggam tangan Marni, lalu mencium punggung tangan itu sangat pelan, seolah gerakan itu keluar sebelum ia sempat berpikir. Marni terkejut, tetapi tidak menarik tangannya. Ia hanya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Arga segera mengangkat wajah dan berusaha tersenyum. Maaf, Bu. Saya hanya teringat ibu saya. Marni mengangguk pelan, lalu berkata, ibu manapun pasti bahagia kalau anaknya mencium tangannya seperti itu. Arga tidak mampu menjawab. Di luar pintu, Bu Ratih melihat dari jauh sambil menangis diam-diam. Liana berdiri di sampingnya, menahan napas. Semua orang tahu kebenaran sudah begitu dekat. Tetapi Marni belum mendengarnya langsung. Malam turun lagi di rumah sakit itu. Setelah Marni tertidur, Arga duduk sendirian di ruang dokter dengan surat Bima terbuka di depannya. Ia membaca ulang setiap kalimat sampai dadanya terasa kebas. Marah, sedih, lega, dan takut bercampur menjadi satu. Ia marah kepada Bima karena telah merampas 25 tahun dari hidupnya dan hidup Marni. Ia sedih karena ibunya menua dalam pencarian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ia lega karena lubang kosong dalam hidupnya akhirnya punya nama. Namun ia juga takut. Takut Marni tidak kuat menerima kenyataan. Takut ia terlambat menjadi anak. Takut kebahagiaan yang baru ditemukan ini direnggut lagi oleh kondisi tubuh Marni yang rapuh. Liana masuk dan meletakkan hasil pemeriksaan lanjutan di meja. Arga, ada masalah. Infeksi di tubuh Bu Marni lebih serius dari perkiraan. Kita bisa rawat, tapi kondisi jantung dan paru-parunya lemah. Dia butuh tindakan dan pengawasan ketat. Arga menatap berkas itu, lalu wajahnya berubah pucat. Liana melanjutkan dengan suara hati-hati, kalau malam ini kondisinya turun lagi, kita harus siap mengambil tindakan cepat. Arga berdiri perlahan. Ia mengambil kalung setengah bulan dari lehernya dan menggenggamnya erat. Selama 25 tahun, kalung itu hanya benda yang ia pakai tanpa mengerti artinya. Kini kalung itu menjadi bukti bahwa seorang ibu pernah mengikatkan cinta di leher anaknya sebelum dunia memisahkan mereka. Arga berjalan kembali ke ruang Marni. Ia berdiri di samping ranjang, menatap wajah perempuan yang tertidur lemah itu. Dengan suara hampir tidak terdengar, ia berkata, Ibu, aku sudah tahu. Aku Rangga. Tapi aku belum bisa bilang sekarang, karena aku harus memastikan ibu tetap hidup untuk mendengarnya. Marni tidak menjawab. Ia hanya bernapas pelan, sementara kalung setengah bulan di lehernya bergerak halus mengikuti napas itu. Beberapa detik kemudian, monitor di samping ranjang mengeluarkan bunyi yang lebih cepat. Arga langsung menoleh. Angkanya berubah. Napas Marni mulai tidak stabil. Dalam hitungan detik, Arga menekan tombol bantuan dan memanggil perawat. Malam itu, sebelum kebenaran sempat diucapkan, nyawa Marni kembali berada di ujung yang paling tipis. Bunyi monitor di samping ranjang Marni berubah cepat. Angkanya naik turun, napas Marni tersengal, dan wajahnya yang tadi tenang mendadak pucat seperti kehilangan seluruh tenaga. Arga langsung bergerak sebagai dokter. Ia menekan tombol bantuan, memanggil perawat, lalu memberi instruksi dengan suara tegas meski hatinya sedang hancur. Sita, siapkan oksigen tambahan. Liana, panggil tim jaga sekarang. Kita harus stabilkan napasnya. Perawat berlari masuk, alat-alat medis disiapkan, sementara Arga berdiri di sisi ranjang, menatap wajah Marni yang semakin lemah. Di dalam kepalanya, hanya ada satu kalimat yang berulang. Jangan pergi dulu, Bu. Jangan pergi sebelum aku sempat memanggilmu Ibu. Marni membuka mata sedikit. Pandangannya kabur, tetapi ia masih bisa melihat bayangan Arga yang berdiri dekat dengannya. Bibirnya bergerak lemah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Arga menunduk mendekat, tetapi Marni hanya mampu berbisik, Rangga. Satu nama itu membuat tangan Arga gemetar. Ia ingin menjawab saat itu juga, ingin berkata bahwa Rangga ada di sini, bahwa anak yang ia cari selama 25 tahun sedang memegang tangannya. Namun Liana menatapnya dari sisi lain ranjang, memberi isyarat agar Arga tetap fokus. Saat itu nyawa Marni lebih penting daripada pengakuan apapun. Arga menggenggam tangan Marni, lalu berkata dengan suara yang berusaha ia buat stabil, Ibu harus bertahan.
Jangan menyerah. Anak ibu sudah dekat. Sangat dekat. Marni seperti mendengar kalimat itu. Air matanya jatuh dari sudut mata, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk menjawab. Tim medis membawa Marni ke ruang tindakan. Arga ikut mendorong Brankar. Langkahnya cepat, wajahnya kaku, tetapi matanya sudah basah. Di depan pintu ruang tindakan, Liana menghentikannya sebentar. Arga, kamu dokternya, tapi kamu juga anaknya. Kalau kamu tidak sanggup, biar aku yang memimpin tindakan. Arga menggeleng. Aku sudah kehilangan 25 tahun. Aku tidak akan kehilangan dia malam ini. Liana menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu kendalikan dirimu. Selamatkan dia dulu. Setelah itu, katakan semuanya. Pintu ruang tindakan tertutup. Di luar, Bu Ratih duduk dengan tubuh gemetar. Ia terus menggenggam surat Bima yang sudah terbuka, menangis tanpa suara. Pak Darto berdiri di sudut lorong, memegang tongkatnya kuat-kuat. Lelaki tua itu sudah terlalu lama melihat Marni pulang dengan kabar kosong. Terlalu lama melihat perempuan itu menua di jalan pencarian. Malam itu, ketika Marni akhirnya begitu dekat dengan anaknya, justru nyawanya hampir lepas. Pak Darto menunduk dan berbisik, Allah, jangan ambil dia sekarang. Perempuan itu sudah terlalu lama menunggu. Di dalam ruang tindakan, Arga bekerja dengan seluruh kemampuan yang ia punya. Tangannya bergerak cepat, suaranya memberi arahan, tetapi hatinya terus berdoa. Ia memeriksa napas Marni, memantau tekanan darah, memastikan obat masuk tepat waktu. Beberapa kali kondisi Marni turun, lalu naik sedikit, lalu turun lagi. Setiap perubahan angka di monitor terasa seperti ujian yang menghantam dada Arga. Liana membantunya tanpa banyak bicara. Ia tahu, bagi Arga, pasien di hadapannya bukan sekadar pasien. Perempuan itu adalah jawaban dari seluruh mimpi buruk masa kecilnya. Suara yang selama ini memanggil dari tempat paling jauh dalam ingatannya. Setelah waktu yang terasa sangat panjang, napas Marni mulai lebih teratur. Angka di monitor perlahan membaik. Arga tetap berdiri di sampingnya, tidak berani merasa lega terlalu cepat. Liana menatap layar, lalu mengembuskan napas. Tebel. Untuk sementara dia lewat dari masa kritis. Arga menutup mata sebentar. Tubuhnya hampir jatuh karena tegang yang tertahan. Ia menunduk. Kedua tangannya bertumpu di tepi ranjang. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan tangis keras, bukan tangis yang penuh suara, tetapi tangis seorang anak yang hampir kehilangan ibunya tepat setelah menemukannya. Beberapa jam kemudian, Marni dipindahkan kembali ke ruang rawat dengan pengawasan ketat. Pagi mulai datang. Cahaya matahari masuk pelan dari celah tirai. Arga duduk di samping ranjang, masih mengenakan jas dokter yang kusut. Ia belum tidur sama sekali. Di tangannya ada kalung setengah bulan miliknya. Di meja kecil, ada foto Rangga, buku catatan Marni, dan surat pengakuan Bima. Semua benda itu seolah menjadi saksi bahwa kebohongan panjang akhirnya sampai di ujungnya. Bu Ratih masuk perlahan. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia berdiri di belakang Arga dan berkata pelan, "Nak, kalau kamu ingin membenci ibu, ibu terima." Arga tidak langsung menoleh. Ia tetap menatap Marni yang tertidur. "Aku tidak membenci ibu," katanya lirih. "Ibu membesarkanku. Ibu menyekolahkanku. Ibu menyayangiku. Tapi aku sakit, Bu. Aku sakit karena selama ini ada perempuan yang mencari aku sampai tubuhnya hancur. Dan aku tidak tahu apa-apa." Bu Ratih menangis lagi. "Ibu salah karena takut. Takut kamu hancur. Takut kamu pergi. Takut kamu merasa hidupmu selama ini bohong." Arga akhirnya menoleh. "Hidupku memang tidak bohong, Bu. Tapi ada bagian hidupku yang dicuri. Bukan oleh ibu, tapi oleh ayah, oleh rasa takut, oleh kebohongan yang dibiarkan terlalu lama." Bu Ratih mengangguk sambil menangis. Ia mendekat ke ranjang Marni, lalu menatap wajah perempuan yang selama ini tidak pernah ia temui. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Maafkan saya, Bu Marni. Saya merawat anak ibu, tapi saya tidak tahu ibu masih hidup. Kalau saya tahu, saya tidak akan membiarkan ibu mencari sendirian." Marni belum sadar, tetapi air mata Bu Ratih jatuh di atas selimutnya. Siang hari, kondisi Marni membaik. Ia membuka mata perlahan. Pandangannya bergerak lemah, mencoba mengenali ruangan. Arga yang sejak tadi menunggu langsung berdiri. "Bu Marni, ibu bisa dengar saya?" Marni menatapnya. Ada jeda panjang. Lalu bibirnya bergerak pelan. "Dokter Arga."
Anak saya. Saya mimpi anak saya tadi. Dia berdiri dekat. Tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Arga merasakan tenggorokannya tercekat. Ia memanggil Liana dengan pandangan. Liana memeriksa kondisi Marni sebentar. Lalu mengangguk pelan. Ini saatnya. Tetapi tetap pelan-pelan. Arga duduk di sisi ranjang. Ia tidak langsung bicara. Ia mengambil foto Rangga dari meja. Lalu meletakkannya di tangan Marni. Setelah itu, ia mengambil kalung setengah bulan miliknya dari leher. Marni melihat kalung itu. Matanya yang lemah tiba-tiba membesar. Napasnya tertahan. Tangannya gemetar saat menyentuh liontin di tangan Arga. Untuk beberapa detik, tidak ada suara di ruangan itu. Hanya suara alat medis yang terdengar pelan. Marni menatap kalung Arga, lalu menatap kalung di lehernya sendiri. Bentuknya berlawanan. 2,5 bulan yang selama ini terpisah oleh jarak, kebohongan, dan waktu, kini berada di satu ruangan yang sama. Arga perlahan mendekatkan liontin miliknya ke liontin Marni. Ketika dua kalung itu disatukan, bentuknya menjadi bulan penuh. Marni menutup mulutnya dengan tangan yang lemah. Air matanya langsung jatuh deras. Arga tidak bisa menahan diri lagi. Suaranya pecah saat ia berkata, "Ibu, aku Rangga. Aku anak ibu." Malam itu, Marni makan satu meja dengan Arga dan Bu Ratih. Tangannya masih gemetar saat memegang sendok. Beberapa kali ia menatap Arga terlalu lama. Seperti takut anaknya hilang jika ia berkedip. Arga menyadari itu, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Marni. "Aku di sini, Bu. Besok juga di sini. Lusa juga di sini." Marni tersenyum. "Ibu cuma belum terbiasa melihat kamu sedekat ini. Dulu ibu hanya bisa lihat kamu dari foto." Arga menunduk. "Sekarang ibu boleh lihat aku setiap hari. Boleh marah kalau aku telat makan. Boleh bangunkan aku kalau aku terlalu banyak kerja." Marni tertawa kecil. Dokter dimarahi ibunya sendiri. Arga tersenyum. "Justru itu yang aku tunggu seumur hidup." Beberapa bulan berlalu. Marni perlahan pulih. Tubuhnya memang tidak lagi sekuat dulu, tetapi hatinya jauh lebih ringan. Ia tidak lagi tidur di terminal, tidak lagi mengetuk pintu yayasan, tidak lagi mengejar bus dengan foto di tangan. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah Arga, menyiram tanaman kecil, lalu menunggu anaknya pulang dari rumah sakit. Kadang Arga pulang lelah, tetapi wajahnya selalu berubah lembut saat melihat Marni menunggu di depan pintu. Marni akan berkata, "Sudah makan, Nak?" Dan Arga selalu menjawab, "Belum, Bu, nunggu makan sama ibu." Kalimat sederhana itu menjadi kebahagiaan yang selama 25 tahun hanya bisa Marni bayangkan. Suatu hari, Arga mengajak Marni kembali ke terminal lama. Pak Darto sudah menunggu di warung kecilnya. Marni datang bukan sebagai ibu yang mencari, tetapi sebagai ibu yang sudah menemukan. Di tangannya tidak ada lagi foto lusuh yang ia tunjukkan kepada orang-orang. Foto itu kini disimpan baik di rumah. Ia datang menggandeng Arga. Beberapa orang lama di terminal mengenalinya dan terkejut melihat dokter muda di sampingnya. Pak Darto berdiri sambil tersenyum lebar. "Nah, Bu Marni, sekarang kalau datang ke terminal bukan cari anak lagi ya?" Marni tertawa sambil menangis. "Tidak, Pak. Sekarang saya datang bawa anak saya." Arga menunduk hormat kepada Pak Darto, lalu memeluk lelaki tua itu. "Terima kasih, Pak. Kalau Bapak tidak memberi kabar tentang rumah sakit, mungkin Ibu tidak sampai kepada saya." Pak Darto menepuk punggung Arga. "Bukan saya, Dok. Doa ibu kamu yang terlalu kuat. Saya cuma kebetulan jadi orang yang menyampaikan jalan." Di terminal itu, Marni berdiri di tempat yang dulu sering membuatnya menangis. Dulu ia berdiri di sana sambil menunjukkan foto Rangga kepada penumpang. Dulu ia pulang dengan langkah kosong. Dulu ia merasa dunia terlalu luas dan anaknya terlalu jauh. Kini Arga berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Marni menatap langit, lalu berbisik, "Allah, terima kasih. Saya tidak jadi mati dalam pencarian. Saya diberi kesempatan pulang bersama anak saya." Arga mendengar bisikan itu. Ia merangkul bahu ibunya dan berkata, "Ibu tidak akan sendirian lagi." Marni menoleh, tersenyum, lalu menjawab, "Ibu tahu, Nak, kalung ini akhirnya menemukan jalan pulang." Beberapa waktu setelah itu, Arga membuat sebuah keputusan besar. Ia membuka layanan pemeriksaan gratis di rumah sakit untuk orang tua terlantar dan keluarga miskin yang kesulitan berobat. Ia memberi nama program itu Bulan Penuh. Saat peresmian kecil di rumah sakit, Arga meminta Marni duduk di kursi depan.
Banyak dokter, perawat, dan pasien hadir. Arga berdiri di depan mereka, membawa 2 kalung setengah bulan yang kini disimpan dalam kotak kaca kecil. Ia berkata dengan suara bergetar, "Saya menjadi dokter karena ingin menyelamatkan orang. Tapi hari ini saya mengerti, ada orang yang lebih dulu menyelamatkan saya dengan doa dan pencarian yang tidak pernah berhenti. Ibu saya mencari saya selama 25 tahun. Hari ini, saya ingin memakai hidup saya untuk menjaga ibu-ibu lain, bapak-bapak lain, dan orang-orang yang mungkin tidak punya siapa-siapa." Semua orang bertepuk tangan. Marni menunduk sambil menangis. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya yang dulu dianggap kasihan, gila, dan sia-sia. Suatu hari menjadi alasan banyak orang tertolong. Arga turun dari depan ruangan, berjalan ke arah Marni, lalu berlutut di hadapannya. Di depan semua orang, ia mencium tangan ibunya. "Terima kasih, Bu, karena tidak berhenti mencari aku." Marni mengusap kepala Arga dengan tangan gemetar. "Terima kasih juga, Nak, karena tidak malu punya ibu seperti ibu." Arga mengangkat wajah. "Justru aku bangga. Kalau hari ini aku bisa berdiri sebagai dokter, itu karena doa ibu yang tidak pernah putus, meski aku tidak tahu." Akhirnya, Marni tidak lagi hidup sebagai perempuan yang kehilangan. Ia menjadi ibu yang ditemukan kembali oleh anaknya, bukan hanya dalam darah, tetapi dalam cinta yang utuh. Arga tidak lagi hidup sebagai anak yang kosong. Ia punya asal, punya cerita, dan punya ibu yang bisa ia panggil setiap hari. Bima memang telah memisahkan mereka selama 25 tahun, tetapi kebohongan tidak mampu mengalahkan ikatan seorang ibu dan anak. Kalung setengah bulan yang dulu dipakai sebagai tanda kecil, akhirnya menjadi saksi bahwa cinta yang tulus bisa berjalan melewati waktu, jarak, air mata, dan luka yang panjang. Pada suatu sore yang tenang, Marni dan Arga duduk di teras rumah. Di meja kecil, ada teh hangat dan pisang goreng. Marni memandang anaknya yang sedang membaca berkas rumah sakit, lalu tersenyum. Arga menyadari ibunya menatapnya. "Kenapa, Bu?" Marni menjawab pelan. "Ibu cuma memastikan kamu benar-benar ada." Arga meletakkan berkasnya, lalu duduk lebih dekat. "Aku ada, Bu. Dan aku tidak akan pergi lagi." Marni menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Setelah 25 tahun mencari, akhirnya ia bisa beristirahat tanpa takut kehilangan. Di dadanya, kalung bulan penuh itu terasa hangat. Bukan karena logamnya, tetapi karena kali ini, separuh hati yang hilang sudah kembali pulang. Dari kisah Marni dan Arga, kita belajar bahwa kasih seorang ibu tidak mudah putus hanya karena jarak, waktu, dan kebohongan manusia. Seorang ibu bisa terlihat lemah, miskin, dan sendirian, tetapi di dalam hatinya ada kekuatan besar yang sering tidak terlihat oleh siapapun. Marni kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan rumah, bahkan kehilangan masa mudanya. Tetapi ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus mencari bukan karena yakin jalannya mudah, tetapi karena cinta seorang ibu selalu menemukan alasan untuk melangkah lagi. Cerita ini juga mengingatkan kita agar tidak mudah menghapus seseorang dari hidup kita hanya karena masa lalu terasa rumit. Kejujuran mungkin menyakitkan, tetapi kebohongan yang disimpan terlalu lama bisa menghancurkan banyak hati. Bima memilih berbohong karena malu dan takut. Akhirnya Marni dan Arga kehilangan 25 tahun yang tidak bisa dikembalikan. Namun dari Marni, kita juga belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka, melainkan memilih untuk tidak membiarkan luka itu mencuri kebahagiaan yang baru ditemukan. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan doa dan perjuangan seorang ibu. Bisa jadi hari ini seorang ibu hanya menangis dalam diam, bekerja tanpa dipuji, mencari tanpa ditemani, dan berdoa tanpa diketahui anaknya. Tetapi doa itu bisa menjadi jalan pulang, bahkan ketika dunia sudah terlihat tertutup. Jika kamu senang dengan cerita Marni dan Arga ini, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuat kamu tersentuh. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita drama keluarga berikutnya yang penuh emosi, perjuangan, dan akhir yang menghangatkan hati.